Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah atas segala bentuk nikmat yang masih kita rasakan. Dengan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena dengan petunjuk beliau kita hari ini menerapkan nilai-nilai keislaman dalam segala bentuk aktivitas kehidupan kita. Pripun Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Zaman ya Pak Mas Andra, sehat ya? Agak masuk angin sih. Oh, masuk angin. Sudah beli bendera One Piece? Oh belum atuh. Belum Ustaz, belum. Saya kira arek ngono ya. Iya. Tanda perlawanan katanya. Tanda perlawanan. Ya, mulai revolusi. Gimana? Apa yang ingin kita bahas pada pagi hari ini? Ini temanya mungkin sangat relate dengan anak muda yang sedang kebingungan Ustaz. Iya. Apalagi nom-noman ya, gimana? Saya sendiri kayaknya. Apakah setelah podcast ini menjawab keraguan saya? Barangkali bisa diambil hikmahnya seperti itu. Temanya itu marriage is scary. Menikah itu menakutkan. Apakah betul menikah menakutkan? Seperti itu. Karena nanti kita akan bahas kitab kita. Tapi kalau menurut pandangan Ustadz kan beberapa waktu yang lalu sih Ustadz, ya lagi tren itu di media sosial, marriage is scary itu. Trennya itu banyak orang yang mempublikasikan sisi-sisi negatif pernikahan. Makanya timbul tren seperti itu. Oh gitu. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu ke teman-teman sekalian kenapa mengambil tema ini gitu ya. Awalnya dari situ teman-teman sekalian, muncul tren marriage is scary yang terus dipublikasikan oleh banyak orang, banyak anak muda, sehingga menjadi semacam menambah keraguan orang yang sebelumnya ingin menikah enggak sih, terus mendengar atau melihat fenomena tersebut akhirnya menjadi lebih ragu lagi, bukannya malah yakin tapi malah lebih ragu. Nah kalau menurut pandangan Ustadz, itu bisa dicontohkan ya, kayak misalkan apa yang saya nggak ngikuti yang nggak ngikuti itu ya, yang di post misalnya itu marriage is scary, nanti kalau sudah menikah nggak bisa melanjutkan pendidikan, gitu, terbatas, nggak bisa bekerja, atau nanti hobinya dikekang kayak gitu, atau nanti ekonominya menurun kayak gitu, seperti itu. Jadi banyak hal-hal negatif tentang pernikahan yang di-up gitu ya. Iya. Dan itu kebanyakan oleh orang-orang yang sudah menikah. Orang yang sudah memiliki pengalaman pernikahan lalu men-share pengalaman negatifnya tentang menikah. Jadi marriage scary itu, menikah menakutkan. Kan saya yang belum menikah jadi apakah apakah semenakutkan itu seperti itu. Nah kalau Ustadz sendiri memandang fenomena itu kayak gimana Ustadz? Marriage is scary, menikah menakutkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya jadi memang subhanallah ya, informasi itu memang salah satu senjata yang luar biasa, bisa membuat karakter. Peperangan bisa terjadi karena informasi yang salah, perceraian terjadi karena informasi yang salah, permusuhan terjadi karena informasi yang salah. Dan informasi yang benar juga akan membuat hal yang bagus juga. Makanya Nabi SAW dalam satu hadisnya beliau menyampaikan inna minal kalami la sihra. Sebagian dari ucapan itu bisa menimbulkan seperti dampak sihir. Makanya kadang orang itu bisa berubah 180 derajat karena mungkin ada ucapan yang dia dengar ke telinganya. Itu kan informasi, ucapan kan sebuah informasi. Itu bisa kita kiaskan kepada informasi yang lainnya, nggak harus ucapan. Sekarang tulisan banyak.
Ya postingan banyak, apalagi kalau misalkan sudah di-up kayak itu tadi, terus dia jadi FYP kan gitu ya. FYP, akhirnya viral. Informasi itu menyebar sangat luas dan dikonsumsi oleh orang-orang yang sebelumnya sudah memiliki memiliki ketakutan tapi belum menguat gitu ya. Atau mungkin dia sebelumnya nggak takut, akhirnya bisa takut gitu. Kalau kulihat jadi memang penting untuk menyebarkan informasi yang baik. Adapun kalau misalkan tentang masalah isu menikah itu menakutkan atau yang semacamnya, sehingga orang membuat atau dirinya itu menjadi orang yang takut untuk menikah, maka kita katakan bahwasanya nikah itu tidak semenakutkan apa yang digambarkan. Mungkin ada sebagian, itu kan mungkin sebagian orang, berapa sih mungkin yang meng-up masalah tersebut. Tapi coba kita lihat, ya mungkin karena generasi sekarang kan lebih banyak lihat ke media sosial, lihat ke fenomena yang ada gitu loh. Fenomena ada. Coba kita lihat mungkin di keluarga kita, apakah bapak ibu kita sesuai dengan apa yang digambarkan oleh informasi yang negatif tadi, atau enggak. Mbah kita atau mungkin saudara-saudara kita, banyak yang bisa kita jadikan referensi untuk hal itu. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya sebagai orang yang kita bisa berpikir, kita nggak harus menangkap informasi itu hanya dari satu sisi saja. Kita harus bisa membandingkan informasi tandingan gitu. Kemudian kita mempelajari itu. Jadi nggak harus informasi negatif semua, nggak ada positifnya belas, enggak ya, ada positifnya. Jadi ya kalau saya pribadi memandang hal tersebut ya mungkin ini perkara yang hendaknya diberikan informasi berimbang. Ya mungkin untuk beberapa kasus memang ada hal-hal yang buruk terjadi gitu ya dalam pernikahan. Ada mungkin KDRT lah, mungkin suami yang tidak bertanggung jawab, atau istri yang selingkuh, atau suami selingkuh, macam-macam kan ada juga. Tapi juga ada informasi yang lain yang menunjukkan bahwasanya rumah tangga adem ayem setelah menikah, semakin barokah, semakin hidupnya lebih tertata. Yang sebelumnya kok aku nabungi bolak-balik los gitu ya, terus aku nabung 1 juta, besok ini sudah utang 1 juta gitu. Terus aku wis nabung ini saya tambah min gitu. Setelah menikah ternyata bisa mengelola uang dengan baik dan seterusnya. Jadi ya banyak informasi yang bagus juga tentang masalah menikah. Jadi kita sampaikan bahwasanya ya tidak perlu takut ya, hanya karena sebuah informasi yang itu belum tentu fakta yang akan kita alami. Makanya ada satu pepatah itu, ada satu ungkapan mengatakan bahwasanya ya, asyadul khaufi al khaufu minal jahli, asyadul khaufi al khaufu minal majhul. Jadi ketakutan yang paling berbahaya itu adalah takut dari sesuatu yang belum pasti. Belum pasti atau belum terjadi. Jadi dia udah takut duluan gitu. Oke, menarik. Jadi kayak fobia apa gitu ya. Makanya saya sempat searching juga. Ternyata itu sudah ada penyakitnya loh. Penyakit ketakutan terhadap pernikahan. Kalau nggak salah bisa mungkin teman-teman searching ya, itu gomofobia atau gamofobia itu. Agak lupa saya. Jadi itu sudah disampaikan oleh dokter psikolog. Jadi ketika ketakutan itu sangat menguat, ketakutan terhadap menikah, ketika kita ngomong tentang ikatan pernikahan, dia sangat-sangat ketakutan, itu sudah jadi penyakit. Bayangkan dari informasi menjadi penyakit psikis. Ini makanya sebuah informasi sangat penting, dan dia bisa merubah orang menjadi baik atau malah menjadi buruk. Jadi ya seperti itu. Sebaiknya kita imbangi diri kita dalam asupan informasi. Nggak harus kita melihat yang buruk-buruk. Ada sisi yang baik. Jangan kita nganut kepada algoritma FYP di Instagram atau TikTok. Enggak, itu hamba TikTok. Iya, hamba TikTok, hamba Instagram. Enggak, jangan. Kita punya panduan yang lebih, yaitu panduan di agama kita, dan juga ada fakta realita yang ada di hadapan kita gitu. Jadi kayak gitu sih Mas Andra. Izin menambahkan Ustaz. Iya. Jadi mungkin ini
bedanya generasi, mungkin generasi saya, Gen Z, Gen Alpha dengan generasinya panjenengan Ustadz. Mungkin kalau orang, bukan mungkin ya, kebanyakan orang generasi sebelum saya itu untuk memvalidasi perasaannya itu banyak pertimbangan gitu, Ustadz. Misal, contoh, kalau saya takut menikah, kan konsultasi ke orang tua atau ke orang yang lebih berpengalaman atau mungkin ke ustadz kayak gitu. Beda halnya dengan Gen Z atau Gen Alpha, gen yang sekarang. Ada kata-kata di Instagram, menikah akan membuatmu miskin. Waduh, sudah mundur dulu. Mundur duluan. Ada apa gitu? Maksudnya bahan validasi mereka itu sederhana, simple, dan tidak penuh pertimbangan gitu. Jadi hanya karena sebuah kata-kata quotes akhirnya, oh ya kayaknya emang gak perlu menikah. Kayak emang menikah buat kita susah kayak gitu. Oh gitu. Itu kan bedanya generasi Gen Z, Gen Alpha dengan generasi panjenengan kan. Kalau dulu nggak hanya di pernikahan ya, misalnya dalam pekerjaan, bosmu menyuruhmu ini segera resign. Waduh, kok simpel sekali kayak gitu kan. Makanya banyak ini kan keluhan-keluhan Gen Z kok mudah resign kayak gitu kan. Misalnya itu bahan validasinya itu FYP TikTok, FYP Instagram. Tidak mencari bahan validasi lain oleh orang yang lebih berpengalaman atau orang yang lebih tahu, sehingga itu menyederhanakan itu mau perasaannya tadi. Ya emang perasaanku bener ini, akhirnya resign kayak gitu, atau oh ya nggak menikah kayak gitu. Itu mungkin yang sedikit membedakan Gen Z, Gen Alpha dengan gennya panjenengan. Kalau dulu kan sebelum itu kan kayak banyak pertimbangan gitu, entah main ke teman atau tanya ke orang yang lebih berpengalaman kayak gitu kan. Sekarang kan cuma modal TikTok, Instagram itu udah jadi alasan utama. Beberapa slide. Beberapa slide itu dianggap kebenaran mutlak. Sudah membentuk pribadi dirinya. Udah membentuk pribadi dirinya. Padahal yang bikin slide juga orang gak jelas. Ngambil dari ChatGPT. ChatGPT. Kayak gitu juga mungkin perbedaannya. Makanya penting juga. Jadi ini juga bagaimana kita juga bijak dalam menanggapi hal-hal viral di media sosial itu juga perlu juga gitu. Jadi memang benar bahwasanya informasi atau pengetahuan itu bisa didapat dari mana saja, termasuk di gadget, termasuk di medsos Instagram atau TikTok atau YouTube bisa. Tapi itu bukan satu-satunya sumber informasi dan bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Maka sebagai kalau misalkan kita menjadi orang yang bijak, kita ini hidup sejatinya itu bukan di dunia maya, kita hidup sejatinya itu di dunia nyata. Maka lebih baik kalau saya pribadi gitu ya, lebih baik kita lebih condong ke informasi-informasi yang didapat dari dunia nyata. Daripada dunia maya itu bisa jadi tipu-tipu, apalagi sekarang ada AI. Wajahnya siapa terus Ronaldo ngomong bahasa Arab aja bisa gitu. Benar. Ini kan cukup berbahaya. Maksudnya ya kita ini hidup di dunia nyata gitu. Jadi ya tetap kalau informasi yang lebih kita kuatkan ya informasi dari dunia nyata, jangan dunia maya gitu. Jadi seperti itu sih. Itu sih kalau mau membahas itu nanti jadi lebih lebar lagi kan. Mengaruh ke standar hidup, standar apa dan sebagainya. Kita fokus ke merit ini. Nikah. Kembali ke nikah. Gimana? Awalan, tapi udah pembuka kan udah hampir berapa menit ini. Ustadz kan dulu ini nikah muda. Waduh. Iya kan Ustadz, nikah muda kan. Ini ngomong ya nikah muda. Oh ya, banyak yang ingin kan. Saya aja yang kayaknya belum. Umur muda. Umur muda. Ustadz dulu kan nikah muda Ustadz, ya kan. Mungkin kita bahas dari ini dulu aja Ustadz, hukum menikah. Apa aja sih hukum nikah itu? Terus nanti baru beralih ke yang terkait nikah muda tadi itu. Baik, bismillah. Kalau kita membahas tentang masalah hukum, maka kita masuk ke ranah hukum ilmu fikih ya. Di dalam kitab fikih, hukum asal menikah. Hukum asal menikah itu sebenarnya bukan sunnah, bukan wajib. Hukum asalnya ya. Hukum asalnya itu boleh. Ini landasan hukum asalnya. Hukum asalnya boleh. Mubah. Kenapa dia dihukumi mubah? Karena menikah itu tidak termasuk dalam ranah ibadah, tapi masuk dalam ranah adah. Sama kayak orang makan. Secara asal hukum orang makan apa?
boleh. Nek gelem ya panganan, nek gak gelem ya aja mangan, kan gitu, boleh hukum asal. Sama juga minum. Ya, itu kan untuk memenuhi kebutuhan di dalam tubuhnya dan sifatnya ini ada, termasuk juga menikah. Menikah itu kan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan juga syahwat, kan gitu. Ya, emosional memenuhi kebutuhan ya apa? Rasa sayang dan kenyamanan dengan lawan jenis. Syahwat ya jelas kebutuhan syahwat itu. Maka menikah itu hukum secara asal ya dalam fikih dibahasakan oleh para fuqaha hukum asalnya mubah. Oleh karenanya karena hukum asalnya mubah bisa jadi hukum ini berubah karena ada faktor X ya, ada variabel lain yang menggeser hukum ini gitu. Ya. Sama seperti makan. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau di depan kita itu adalah sop babi, kan jadi haram. Iya kan? Ada variabel lain. Ya, hukum asalnya kita boleh makan. Tapi kalau misalkan itu siang hari bulan Ramadan, ini kan menjadi haram gitu. Jadi ada variabel yang menggeser hukum tadi, hukum asal tadi digeser. Ya. Maka hukum asalnya adalah mubah. Namun para ulama menyampaikan ada beberapa variabel yang membuat hukum ini berubah. Di antaranya misalkan hukum yang mubah tadi bisa jadi hukumnya haram. Kapan itu? Haram ya. Iya, ketika menikah tidak terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Misalkan apa? Misalkan dia nikah tanpa wali. Ya kan? Jadi haram kan, itu hukumnya haram. Ya. Atau misalkan dia menikah tapi yang laki-lakinya ini orang kafir, dia muslimah. Ini kan diharamkan. Ya, ini bisa jadi haram, digeser hukum asalnya yang awalnya mubah. Karena ada variabel lain tadi, maka dia jadi apa? Jadi haram. Ya. Terus juga ya bisa jadi hukumnya adalah sunnah, bisa jadi. Ya. Atau hukumnya wajib dulu karena habis haram lawannya itu adalah wajib. Gitu. Nah, bisa jadi wajib. Ya, kapan wajib? Di antaranya para ulama mengatakan ya, dia bisa jadi wajib ketika dia memiliki kemampuan untuk menikah ya, dan dia sangat-sangat khawatir ya, sangat-sangat khawatir dengan kekhawatiran yang sangat hampir mencapai derajat yakin. Ya, kalau dia tidak menikah, dia akan lampiaskan syahwatnya kepada yang diharamkan Allah seperti zina. Misalkan dia punya uang banyak, kemudian syahwat dia menggebu. Dia punya segala macam hal yang bisa dia gunakan untuk booking wanita, misalkan. Dan dia di tempat yang hal itu hal yang lumrah. Hal itu hal yang lumrah. Padahal dia bisa menikah waktu itu. Tapi dia nggak mau nikah. Maka kita sampaikan, ya kalau dalam kondisi semacam ini, ya maka nikah bisa menjadi wajib. Karena nikah nanti akan menjadi penutup supaya dia tidak melakukan perzinahan. Menjaga itu. Iya, menjaga. Karena salah satu hikmah dari pernikahan kan untuk terpenuhi kebutuhan syahwatnya, kan itu. Ya, makanya bisa jadi wajib. Ya, terkadang juga ya nikah bisa dihukumi makruh. Ya, makruh itu berarti ya dia terlarang, cuma nggak sampai derajat berdosa gitu ya. Kapan itu? Ya ketika di dalam pernikahannya ya dia melakukan hal-hal yang tidak, misalkan berakhlak buruk terhadap pasangan ya, maka ya ini bisa dihukumi makruh gitu ya. Tapi selama tidak sampai tingkat kezaliman loh ya, misalkan ya. Atau bisa juga dihukumi sunnah. Kapan dihukumi sunnah? Para ulama menyampaikan ya, bisa dihukumi sunnah ketika dia sedang dia memiliki kemampuan untuk menikah itu. Ya, dia memiliki kemampuan untuk menikah, tapi dia nggak terlalu kepingin nih. Kan orang kan macam-macam ya. Ada yang orang sih ngebet. Aku nikah iki. Misalnya ada yang nikah gak apa-apa, gak nikah gak apa-apa gitu. Ada orang yang slow gitu loh, nyantai gitu. Ya, maka ada orang yang mungkin dia punya kemampuan untuk menikah, tapi dia bukan tipe orang yang kebelet nikah. Kebelet nikah. Dia bukan orang yang kebelet nikah itu. Ya, dan dia juga namun dia dan dia juga tidak sedang disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat dari sisi sisi agama. Misalkan dia tidak sedang
mondok atau apa gitulah. Ya. Jadi maka di sini dia punya kemampuan untuk menikah. Dan dia juga tidak sedang sibuk dengan hal-hal yang untuk kemanfaatan, kemaslahatan masyarakat dari sisi agama, ya. Namun dia juga nggak terlalu butuh menikah. Maka para ulama mengatakan ya kalau dalam kondisi ini ya disunahkan menikah. Apa yang menghalangi gitu loh, maksudnya? Apa yang menghalangi untuk menikah? Nikah saja gitu loh. Nikah saja, ya. Eman gitu loh. Mampu soalnya. Iya kan dia sudah mampu, terus dia juga nggak punya kesibukan apa-apa yang kalau dia nikah itu bisa menjadi penghalang kan gitu loh. Iya. Kalau kerja kan memang apa namanya, nikah kan bukan penghalang pekerjaan. Nikah itu memang malah motivasi untuk kerja kan, kan beda ya. Kalau belajar ilmu agama mungkin bisa, pendidikan mungkin bisa. Dia sedang pendidikan kan bisa jadi penghalang. Nah, maka di situ para ulama mengatakan kalau misalkan dia dihalangi oleh hal-hal yang kalau menikah akan menghalangi misalkan pendidikan, maka sebaiknya tidak menikah dulu. Itu para. Jadi kita lihat apa namanya faktor-faktor X yang lain gitu. Entah itu pendukung ya untuk dia menikah atau yang bisa menghalangi untuk menikah. Ya, maka semakin kuat dan semakin berbahaya faktor yang menghalangi, ya, maka pernikahan semakin diturunkan hukumnya, bisa makruh, ya, bahkan bisa lebih utama nggak nikah dulu, bisa makruh, bisa sampai haram. Ya, bisa jadi kalau ada faktor-faktor mendukung misalkan, ya saya nggak sedang sibuk pendidikan yang menikah bisa menghalangi, tapi saya punya kemampuan finansial juga atau bisalah untuk nikahi anak orang gitu. Cuma saya rada gak mikir nikah dulu gitu loh. Makanya kita kan ya kalau gitu nikah saja, kamu punya kemampuan dan nikah juga gak halangi kamu gitu loh. Ngapain gak nikah? Maka dianjurkan nikah. Dan itu yang disampaikan Nabi yang masyarakat sabab itu, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai laki-laki, siapa dari kalian yang punya kemampuan, ya punya kemampuan. Nah, kemampuan ini ya kemampuan untuk menafkahi, ya kemampuan untuk menafkahi, maksudnya ya bisa untuk menafkahi istrinya gitu. Punya kemampuan, sebagian ulama ada yang menafsirkan ini adalah alwat, kemampuan untuk menggauli, ya menggauli istri. Ada banyak versi tafsir. Falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Kata Nabi SAW, fa innahu ahsanul farj wa ghadul basar. Karena itu bisa lebih menjaga kemaluan, menjaga syahwat, kehormatan, dan bisa menundukkan pandangan. Gitu. Ya, maka di sini letak sunnah. Jadi kalau kita lihat hukum nikah secara asal itu ya mubah, boleh-boleh saja. Orang milih saya, ya sudah saya nggak nikah, ya boleh-boleh saja, itu hak dia. Silakan. Boleh saja. Boleh saja, boleh saja. Ya, saya nggak mau nikah ya boleh saja. Cuma masalahnya, jangan samakan antara pilihan pribadi dengan konsumsi publik. Paham ya? Jadi kita boleh memilih itu, boleh. Tapi apakah harus kita promokan? Apakah harus kita gaungkan? Nggak usah nikah saja. Oh enggak. Jadi perlu dibedakan ini. Kenapa? Karena sudah impactnya nanti berbeda. Kalau pilihan pribadi ya silakan itu pilihan pribadi Anda. Tapi masalahnya ketika sudah digaungkan ke publik, ini nanti impactnya bukan individu tapi masyarakat secara kolektif. Maka Islam itu memandang sangat adil. Kalau yang individu yang mungkin ya nggak harus. Contohnya gini misalkan, apa namanya, untuk dalam masalah mengatur masyarakat misalkan, dalam mengatur masyarakat, ya kita ambil contoh misalkan para sahabat terdahulu, ya sebagian dari mereka itu ya ada yang memiliki kualitas zuhud dirinya sangat luar biasa. Ya, kualitas zuhud dirinya sangat luar biasa. Dia itu pakaiannya mungkin cuma setahun mungkin ya, cuma ganti 2 kali, pakaiannya cuma 3 potong, 5 potong gitu aja. Makanannya juga puasanya Senin Kamis. Itu kan pilihan pribadi kan. Apakah boleh itu harus diterapkan kan dia dari pemimpin? Boleh dijadikan aturan untuk masyarakat? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena berbeda kondisinya, ya. Berbeda kondisi, nggak semua masyarakat seperti itu. Nah, sama juga dengan masalah ini. Misalkan dia memilih saya nggak mau nikah, oh ya silakan.
Tapi jangan digaungkan bahwasanya yang benar itu nggak usah menikah. Enggak, ini salah. Ini salah. Gitu. Karena seperti itu ya berarti dia mempromosikan sesuatu yang seolah-olah yang dianggap secara pilihan pribadi dia paksakan itu jadi pilihan publik. Itu salah. Ya, jadi mungkin seperti itu. Mungkin sedikit yang agak relevan lah. Child free. Nggak mau punya anak. Terlepas dari masalah hukum fikihnya ya. Jangan dilihat nanti gimana caranya dia nggak pengen punya anak. Kalau misalkan dia tuh cuma azal saja setiap hari juga nggak ada masalah gitu. Cuma kalau sudah sampai vasektomi sudah itu diharamkan kan. Tapi secara asal orang nikah terus dia nggak pengen punya anak. Secara pilihan pribadi ya silahkan saja. Selama tidak melakukan tindakan-tindakan dalam upayanya untuk tidak dapat anak, itu tindakan yang diharamkan Islam. Seperti apa? Dia langsung sterilisasi. Itu steril nggak boleh. Nggak boleh. Tapi silakan, misalkan mohon maaf, misalkan pakai kondom misalnya setiap hubungan, silakan saja. Tapi masalahnya ketika dia paksakan pilihan pribadi untuk menjadi pilihan publik, itu jadi problem. Itu jadi problem. Kita nggak lihat orang Jepang lagi cari penduduk. Kekurangan penduduk, coba diinvasi. Orang lain. Jadi seperti itu. Hukum asalnya boleh, mubah, dan ada faktor ini ya, faktor X, faktor Y. Dikembalikan ke diri sendiri. Masing-masing. Maka kita nggak bisa menghukumi, memberi hukum umum nggak bisa. Kita harus lihat kasus per kasus, individu per individu. Wajib nikah? Enggak juga. Haram nikah? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Dikembalikan. Nggak bisa. Ke diri sendiri. Makanya saya pribadi itu, saya nikah itu relatif ya. Mungkin umur sekarang. Kalau umur dulu ini dianggap tua loh. Saya nikah umur 22. Umur dulu dianggap tua. Iya, umur dulu. Muhammad Al-Fatih itu sudah membebaskan Konstantinopel jadi sultan itu umur 22. Dan nikahnya sebelum itu sudah jauh. Iya. Dan saya umur 22 itu sekarang kan sudah dianggap apa namanya? Dianggap muda ya. Padahal zaman dulu dianggap tua iki. Wis kesuwen oleh wis tua gitu. Waya serapi satu iki. Tapi itu kan relatif muda mungkin ya. Tapi saya mungkin ya, saya termasuk orang yang tidak terlalu mempromosikan nikah muda. Tidak terlalu mempromosikan nikah muda. Kenapa tuh, Sat? Menarik ini. Karena semua orang nggak bisa dihukumi sama. Kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda. Maka saya tidak menentukan satu hukum dan ini untuk pilihan publik, enggak. Nikahlah ketika melihat bahwasanya kondisimu memang sudah tepat untuk menikah gitu. Jadi nggak harus ya. Kenapa kok kalau misalkan ditanya kalau ini Ustadz kenapa kok nikah? Ya ketika itu umur segitu saya melihat sudah tepat gitu. Sudah siap. Sudah siap ketika itu memang sudah tepat gitu. Jadi ya kembali mungkin ada yang umurnya 25 tapi merasa kok kayaknya belum ini. Ya silakan ya memang belum ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan saya umur 20 ini dan saya kayaknya sudah harus menikah, ya silakan dilihat ini. Kalau sudah, ya sudah, silakan dimulai gerilanya sudah mulai ke ibunya, mulai ke bapaknya, berkomunikasi, membangun jaringan dan seterusnya. Mau ngapain Ustadz membangun jaringan? Mengambil langkah-langkah strategis yang harus diambil. Waduh. Ada emang beberapa golongan yang kayak menggaungkan tidak menikah kayak gitu. Ada lagi di sisi satunya lagi yang nikah muda. Nggak tahu kondisinya orang gimana. Mungkin anak pertama atau banyak tanggungan kan nggak tahu. Terus di nikah gitu kan. Ada kondisi ekstrim ya kalau yang di sisi kan menikah, yang di satu sisi kayak nikah terus yang dipromosikan kayak gitu. Ya kembali ke masing-masing, kita nggak bisa menghukumi gitu. Kembali ke masing-masing ya. Kalau memang dia sudah umurnya terus ditanya, ya orang punya hak untuk misalkan umur bersamaan aku pengen nikah nawani sudah punya hak, maksudnya wis pantes nikah gitu loh. Maksudnya wis ono penggawean gitu kan, sudah kerja terus juga tidak sedang berpendidikan yang nikah menghalangi pendidikannya kan itu kan.
Orang pantas untuk, dan nggak perlu baper. Iya. Kadang baper. Ya, setiap lebaran ditanya kapan nikah gitu. Nggak perlu baper ya. Memang itu sudah terahnya orang, sudah kepedulian ya. Iya, kepedulian orang gitu. Nggak nikah dah gitu. Ya nggak apa-apa, orang tanya nggak apa-apa. Ya. Nggak, jangan dianggap itu adalah wah ini bisa mengganggu mental health saya. Aduh, arek saiki kok mental health. Iya. Iya, menarik. Nah, beralih ke yang tadi Ustaz. Karena tadi kan udah hukum menikah. Yang saya masih penasaran nih Ustaz. Kenapa panjenengan akhirnya bisa memutuskan pada saat itu untuk wah saya kayaknya udah siap menikah nih pada umur 22 ya Ustaz ya? Iya. Ya umur 22. Nah, ini tadi curhat pribadi. Barangkali menjadi ibroh atau hikmah untuk teman-teman. Oh kayaknya sama saya kondisinya dengan Ustaz Danang ya. Kan bisa kayak gitu Ustaz. Enggak juga. Jadi intinya. Yeah. Saya nggak bisa ceritakan detailnya. Yeah. Intinya gini, kondisi kita yaitu sudah punya pekerjaan. Oke, sudah punya pekerjaan. Dan tidak sedang disibukkan oleh pendidikan. Tidak disibukkan, punya pekerjaan, tidak disibukkan oleh pendidikan. Oke, itu ya. Dan memiliki ya yang ketiga, dan ada keinginan untuk menikah. Ya sudah. Oh, sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Oke. Ya, sesederhana itu. Tidak berpikir gaji saya segini nanti wah, apakah bisa untuk bla 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 dan seterusnya. Enggak ya. Orang punya pekerjaan selama ya mungkin ya pekerjaan yang pantas yang memang disebut pekerjaan gitu ya. Yeah. Bukan misalkan kayak anak lagi magang atau itu kan bukan pekerjaan ya. Yeah. Ya memang sudah pantas disebut wis nyambut gawe le gitu. Kirane iso jawab pertanyaan calon mertua lah. Sampun. Sudah kerja sampun. Nah, itu berarti udah. Iya, itu sudah bisa gitu. Oke. Jangan terlalu apa namanya? Ya, jangan terlalu wah nanti kalau gini terlalu apa namanya membayangkan tadi maksudnya asyadul khaufi al khaufu minal majhul. Ketakutan yang paling berbahaya itu adalah ketakutan dari satu hal yang belum terjadi. Belum pasti. Ya. Kalau saya nanti ya, gajinya segini, gimana saya mau gini-gini dan seterusnya. Iya. Ya. Itu kayak seolah-olah kita hanya menetapkan satu kemungkinan di masa depan. Padahal kemungkinan itu yang pertama, kemungkinan itu nggak bisa ditetapkan. Kemungkinan masa depan itu nggak bisa hanya kemungkinan. Namanya mungkin itu nggak tetap gitu loh. Namanya mungkin. Jadi masa depan nggak bisa ditetapkan. Kemudian kemungkinan bukan cuma satu. Kemungkinan bukan cuma satu. Ya. Kalau ditambah yang ketiga, kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan dalam agama kita bahwa seorang muslim itu ya apa yang dia bisa jalani hari ini dia jalankan, dia lakukan yang terbaik hari esok. Maka ya tinggal disambut saja hari esok. Adapun yang sudah terjadi, maka diikhlaskan. Itu sudah biarkan. Konsepnya hidup kayak gitu. Yang sudah terjadi ya wis lah. Sekarang kerjakan sebaik mungkin. Besok ya mungkin kita punya angen-angen, tapi kita nggak taruh hati kita di sana. Nah salahnya itu kadang kita hari ini di sini, hati kita sudah 5 hari berikutnya. 5 hari berikutnya. Padahal itu belum loh. Belum teori maksudnya. Iya. Benar. Hati kita sudah 5. Lah besok aja lo belum mesti hidup gitu. Iya. Benar. Ya. Makanya Nabi SAW menyampaikan ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jas. Semangatlah untuk apa yang kira-kira itu bermanfaat di hari itu bermanfaat. Dan jangan lemah. Jangan lemah. Lemah itu maksudnya apa? Dimaksud Nabi lemah. Lemah ya mungkin terkungkung dengan masa lalu atau terlalu takut dengan masa depan. Dan kalau saya nggak salah itu saya pernah dengar ucapan dari seorang dokter, penyakit psikologis itu kalau nggak karena masa lalu, karena masa depan. Oh iya, saya juga pernah. pernah. Ya. Dan Nabi mengajari itu wala ta'jaz. Jangan lemah. Kenapa? Karena orang lemah itu mungkin karena masa lalunya atau karena masa depannya. Nanti jadi orang lemah. Jadi orang lemah. Iya. Terlalu memikirkan masa lalu atau masa depan. Terlalu memikirkan masa lalu atau terlalu memikirkan masa depan. Dan itu jadi penyakit psikis, ya. Yang mana hari ini cukup banyak diminati. Dan marak. Diminati. Pasiennya yang minati. Oh, iya. Pasiennya lebih banyak gitu. Lebih banyak. Ya karena tadi. Ya di situ pentingnya agama itu. Tapi memang itu sih kayaknya bedanya ya. Banyak nanti kan sederhananya kayak ya udah punya pekerjaan, maksudnya udah cukup. Kalau mungkin
saya berbicara saya ya, misal saya kan mau menikah kayak gitu kan. Banyak sekali yang dipikirkan, misal nanti tinggal di mana, rumah di mana, atau nanti gimana cara mengasuh anak, atau gimana caranya menggabungkan dua orang tua, dua keluarga kayak gitu. Banyak sekali pertimbangan yang akhirnya membuat itu males rek kayak ya sekali. Seperti itu, pertimbangannya banyak sekali seperti itu. Gini, ketika mau menikah, iya, cukup yang dipertimbangkan adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Wis, kebutuhan pokok yang saat itu memang sedang dibutuhkan. Berarti apa? Yang pertama adalah tempat tinggal. Oh iya, tempat tinggal. Ya. Sudah mulai ini. Sebelum kita mau rencana dan nikah, sudah mulai baca-baca, cari mungkin di Facebook apa info kontrakan itu, cari situ. Jual rumah. Ya sudah. Kemudian kemudian makanan ya, karena kebutuhan makanan. Kalau sandang itu kan juga gampang kan. Jadi itu saja, pikiran itu saja. Ya. Masalah yang lainnya itu bisa sambil jalan gitu loh. Bisa sambil jalan. Dan belum tentu misalkan kayak apa namanya? Kita sudah misalkan kita menikah. Sudah berpikir bagaimana cara mengurusannya misalkan tadi. Cara mengurus. Ketakutan itu kan? Nanti akan tumbuh sendiri. Kita akan belajar bersama dengan waktu. Oh, belajar dengan waktu. Iya, belajar bersama dengan waktu. Jadi nggak harus kita menyiapkan semuanya. Saya mau kemana misalkan? Saya mau kursus apa? Kursus rambut anak sih misalkan. Enggak, itu sudah naluri manusia. Naluri manusia. Loh kok buktinya ada kursusnya Ustaz? Iya, soalnya yang dirambut anak wong liya. Makanya harus ekstra hati-hati, makanya ada kursus. Anak dhewe itu sudah naluri manusia, enggak perlu diajari gitu. Sudah naluri manusia. Ya, mungkin untuk beberapa hal ya mungkin perlu diajari, misalkan yang lebih teknis lah. Ya. Nah, kalau teknis itu gampang, orang tua kita, mertua kita, mereka sudah pengalaman, mereka pasti akan ngajari. Jadi nggak perlu dipikirkan itu. Yang penting dipikirkan tempat tinggal itu. Tempat tinggal itu mungkin memang perlu dipikirkan, karena tempat tinggal ini juga cukup krusial juga. Kita sarankan sebisa mungkin kalau sudah nikah tinggalnya sendiri kalau bisa gitu. Kalau memungkinkan ya, kondisi orang beda-beda. Kadang tapi ibu saya sudah sendiri ya, itu sudah beda omongan gitu. Tapi kalau misalkan keluarga kita masih bisa berdiri sendiri, keluarga istri bisa berdiri sendiri, maka kalau secara pribadi sebaiknya kita cari tempat tinggal sendiri. Itu kenapa itu, Ustaz? Ya Pak Mas, singkus nikah gitu. Tidak ada dua nahkoda dalam satu kapal. Iya, karena mungkin ada ketidakcocokan gitu ya. Jadi gini Mas, kita kan dua orang ini, kita laki-laki perempuan. Ini kan kita baru ketemu mungkin beberapa tahun ini. Itu kan pasti ada penyesuaian kan. Penyesuaian. Nah, lawan jenis atau pasangan kita sedang menyesuaikan dengan kita. Itu saja berat. Apalagi harus menyesuaikan dengan keluarga yang lain yang mungkin karakternya berbeda-beda gitu loh. Lebih banyak lagi. Dan itu mungkin akan bisa menjadi pemicu masalah gitu. Pemicu masalah. Jadi ya kalau bisa, tapi kalau misalkan nggak bisa ya bisa, bismillah. Kalau misalkan nggak bisa karena mungkin kondisi tadi, misalkan bapak saya sendirian, nggak ada yang ya itu kondisi yang beda, silakan, nggak ada masalah. Itu juga amal baik. Ya. Tinggal ya sering dengarkan nasihat-nasihat tentang masalah keluarga gitu saja. Semuanya bisa dikerjakan sambil jalan. Jangan terlalu takut. Jadi ukurannya itu tadi ya, ukuran umumnya ya. Apa? Kebutuhan pokok. Iya. Sesederhana itu ya. Kitanya aja yang buat sulit. Pikiran kita yang terlalu harus punya mobil dulu. Waduh, standarnya siapa? Rumah dulu. Standarnya siapa? Enggak semua orang harus punya mobil, enggak semua orang harus punya hal-hal yang mungkin kita sering lihat. Itu kenapa kita berangan seperti itu? Mungkin karena melihat tayangan-tayangan atau apa. Kita di FYP tadi. Iya, FYP. Oh iya. Insyaallah tinggal ini. Iya ya, hidup kayak gini enak gitu. Akhirnya ya kita angen-angenkan gitu ya, kita proyeksikan bahwasanya hidup orang lain itu nanti hidup saya. Padahal yang enggak juga, enggak bisa kita samakan.
Makanya saya itu kadang kalau di beberapa kali itu diamanahkan ngasih khutbah nikah itu. Iya. Ngasih khutbah nikah. Yang diantara nasihat yang saya berikan adalah ya kunci ketika sudah nikah, kunci bisa menikmati rumah tangga itu adalah nggak tolah-toleh. Nggak tolah-toleh. Iya. Kunci bisa menikmati rumah tangga itu nggak tolah-toleh. Semakin Anda sering tolah-toleh, semakin nggak nikmat rumah tangga Anda. Itu. Banyak membandingkan. Iya, di lo. Tonggoku lu wis iso tuku iki. Oke. Tonggoku lu wis anake lu pinter ngene. Ya, itu mungkin didikan gitu ya. Iya. Itu kamu nggak lihat anak tetangga. Waduh. Kan itu anak tetangga. Ya kan. Iya. Anak-anak yang itu kan jadi itu kan pendidikan bapak-bapak kita dulu yang benar. Jadi guyonan anak-anak sekarang kan. Iya, gitu guyonan. Iya. Tapi ya itu memang juga nggak bagus juga. Makanya cara tadi diantara kadang nasihat nikah yang saya berikan tuh cara bisa menikmati rumah tangga kita itu adalah jangan sering tolah-toleh. Jangan sering melihat kanan ke samping. Iya, ke jangan tetangga, lihat ke orang lain atau kehidupan artis, saja hidup influencer. Iya, yang penting bisa mendekatkan diri pada Allah, nggak melakukan hal yang dilarang oleh agama. Bismillah, wis dilakoni. Urip lu gak salawase kan gitu. Hidup nggak akan selamanya. Iya. Benar. Dibuat simpel itu. Ya. Jadi nggak perlu takut juga. Nggak perlu takut. Oke. Berarti kan ini menemukan alasan sederhana kan. Iya. Kesiapannya itu ya cukup kebutuhan pokok seperti itu dengan. Nah, salah satu yang menjadi ketakutan juga ini bagi anak muda terkait menemukan pasangan. Nah, itu yang tadi itu yang Marriage is Scary itu juga banyak yang dibahas itu. Oh, pas sebelum nikah seperti ini, kok setelah menikah seperti ini, beda jauh kayak gitu. Apakah ada trik-trik tersendiri atau ada cara-cara agar kita itu benar-benar menemukan orang yang tepat? Kan sayang banget kan ini kan ibadah yang lama kan katakanlah. Kalau dengan orang yang tidak tepat kan kayak waduh. Kok iki kiai ketemunya pendino kayak gitu kan. Itu apakah ada trik dari Islam itu sendiri agar bisa menemukan pasangan yang tepat? Ya, baik. Bismillah. Ya, untuk menemukan pasangan yang tepat gitu ya. Baik. Kita sampaikan ketika kita mencari pasangan itu pasti 100% kita yakin tidak mungkin sesempurna apa yang kita inginkan. Oke, itu kaidah awalnya ya. Iya, pasti nggak mungkin, pasti ada kurangnya jelas dan itu yakin pasti. Sesempurna wanita yang masya Allah FYP gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Wah iki iya. Wah ini sudah sempurna. Ini misalkan keluarganya kayak gini. Anda nggak tahu mungkin di balik itu semua. Iya. Pasti ada hal yang gak cocok sama aku. Pasti itu, pasti. Iya. Nah, maka ini jadikan pegangan. Bahwasanya ketika pasangan itu tidak bisa sesempurna apa yang kita bayangkan, apa yang kita minta. Sebagaimana kita juga tidak sesempurna apa yang dibayangkan oleh pasangan kita. Oke. Ya. Pasangan kita mintanya macam-macam. Misalkan kita sebagai laki-laki misalkan, bayangkan istri kita itu yang paket komplit lengkap. Dia cantiknya luar biasa. Masakannya ala-ala chef bintang 5. Pekerjaan rumah tangganya itu seperti OB di hotel bintang 5, bersih, resik dan seterusnya gitu ya. Terus apalagi misalkan kasih sayang dan ngerawat anaknya itu seperti baby sister yang kita gaji 10 juta per bulan mungkin. Dia luar biasa dan seterusnya. Ya, pengelola keuangan itu seperti dia manajer bank gitu. Komplit banget jadi serba komplit. Kita kayak gak ono sih kayak ngono. Oke. Gak ada. Jadi jangan cari yang sempurna. Cari yang mau berubah bersama. Gitu. Berubah bersama, tumbuh bersama, belajar bersama. Jadi kayak gitu. Ya. Jadi itu jadikan pegangan bahwasanya
pasangan itu tidak mungkin sempurna. Ya, pasangan tidak mungkin sempurna. Nah, kemudian kalau sudah megangi itu, maka baru kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, panduan untuk laki-laki yang cari perempuan, ya, nomor yang paling utama adalah tentang masalah agama. Ya, dia orang yang dekat agama enggak, gitu aja. Itu paling awal sudah. Ini nggak bisa ditolerir. Iya. Nggak bisa. Ini tak nomor sekian, nggak bisa. Ini bisa. Harus nomor satu. Nomor satu. Karena Nabi mengatakan fadfar bidzatid-din taribat yadak. Pilihlah yang punya agama. Kamu akan beruntung. Ya. Maka ini pondasi awal. Ya, kita lihat pertama dulu itu agama, baru variabel lain diperhitungkan. Yeah. Ya, jangan kebalik. Ya, yang lain baru variabel agama iso dilatih. Oh, jadi sopo gitu. Dilatih. Kata siapa ya enggak? Ya. Paling enggak kenapa? Paling enggak ketika orang itu dekat dengan agamanya, dia paling enggak sudah sudah punya kesadaran ya bahwasanya pernikahan ini di dalam Islam sendiri itu adalah suatu hal yang sakral, suatu hal yang penting, dan paling enggak dia sudah belajar juga kalau misalkan punya kedekatan dengan agama, belajar juga bagaimana Islam dan rumah tangga gitu. Jadi dia paham bahwanya laki-laki itu seperti ini kewajibannya, perempuan saya sebagai perempuan seperti ini dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, sehingga dia punya pondasi paling enggak ketika orang itu punya kedekatan dengan agama. Ya anak yang sering ngaji atau anak pengajian gitu ya, insya Allah ya insya Allah bisa lah jadikan. Tapi kalau misalkan ya kita carinya mungkin anak yang mungkin jauh dari agama, yang sholat aja jarang-jarang gitu kan, ketaatan kepada Allah itu jarang dilakukan, kemudian ya bisa jadi dia dia menjadi ketika menjadi istri nanti dia tidak taat kepada suami, ya bisa jadi gitu. Ya bisa jadi. Dan mungkin ada enggak, tapi saya ada perempuan dia enggak taat kepada Allah, misalkan dia jarang sholat tapi pada suaminya bagus sekali gitu. Masalahnya nanti ya jika hal semacam itu terjadi, ketika si istri tadi tidak taat kepada Allah, ya, maka suami kan punya tanggung jawab juga untuk mengarahkan istri tadi, gitu. Maka ya itu akan menjadi beban lain bagi suami selain beban ekonomi ya. Beban moral dia juga bahwanya aduh kok seperti gini ya istri saya, maksudnya disuruh sholat kok gak mau atau apa. Itu kan jadi pikiran kalau suaminya taat agama loh. Kalau nih podo los-losan nih, lose ya wis ya los gitu aja gitu. Ala kulihal. Nah, kalau untuk laki-laki yang diperhatikan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlaknya. Lebih spesifik lagi ya. Akhlak ya. Kalau wanita yang penting agama, yang penting dia punya kedekatan dengan Allah gitu. Tapi kalau laki-laki bukan cuma kedekatan dengan Allah, tapi dia juga harus diperhatikan dari sisi adab dan akhlak. Kenapa? Karena suami ini akan menjadi pemimpin. Pemimpin bukan hanya dituntut kecerdasan, tapi harus juga etika. Bayangkan Anda punya kepala pemimpin sebuah kota atau pemimpin sebuah negara atau mungkin pemimpin sebuah. Terus ketika setiap pidato mesu-mesu, goblok-goblok nowong misalkan. Kok kayak relate? Waduh, jangan ditarik kemana-mana ya. Misalkan. Itu kan orang oke lah, cerdas luar biasa, tapi kan secara attitude, secara etika kok gini ya orang ini ya. Akhirnya akan menimbulkan rasa benci dari yang dipimpin. Disitulah Madilog bekerja ya kayak. Madilog. Maka orang harusnya wah ini meskipun dia cerdas luar biasa, tapi kayak nyuruh kita itu kayak kita pembantunya atau apa gitu. Kamu gimana sih disadu atau apa? Oh iya ada. Maka laki-laki itu
nanti ketika di rumah tangga jadi pemimpin. Pemimpin bukan cuma dituntut kehebatannya luar biasa, iya bisa cari, tapi juga dituntut masalah etika. Apalagi dalam rumah tangga itu ada yang namanya perceraian. Perceraian itu kekuasaan terbesar dipegang oleh laki-laki. Yang memutuskan ya. Yang memutuskan, kekuasaan terbesar dipegang oleh laki-laki. Nah, kalau misalkan dia tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya kesabaran, tidak punya adab, tidak punya sifat bisa menahan amarah, tidak punya sifat bijak, berlemah lembut dan seterusnya, sangat mudah terjadi. Ya, cerai sangat mudah terjadi. Iya. Ya, maka bagi wali si perempuan untuk melihat dia adalah calon yang bagus atau enggak untuk anaknya atau untuk yang diwalikan adalah akhlak dari bermuda, bukan cuma agamanya saja, tapi adabnya. Iya. Bisa jadi orang agamanya luar biasa tapi adabnya enggak punya adab, bisa jadi. Ya omongannya bisa buruk, dia orang yang enggak sabar, dia orang macam-macam. Nah pertanyaannya, tahu dari mana Ustadz? Ya benar, tahu dari mana? tahu dari mana? Gimana kita bisa melihatnya? Ya, maka ya bisa melalui perantara. Bisa kita mencari orang-orang yang mungkin kita kenal, atau mungkin misalkan inceran lah gitu ya, ada inceran. Maka kita cari tahu dulu bagaimana karakter calon yang kita incar itu. Kita cari dulu lewat orang-orang terdekatnya. Mungkin kita tanya-tanya, ada iku ya apa sih gini-gini. Banyak terjadi. Jadi nggak harus lewat pacaran. Nggak harus lewat pacaran. Bahkan pacaran itu dia itu dosa. Terus juga jamin pacaran nggak nyamin. Iya. Nggak jamin menikah, ataupun kalau dia menikah nggak jamin sesuai ekspektasi. Iya. Jadi ya itu tadi, cara yang diajarkan Islam adalah dengan proses kita melihat dari orang-orang yang terdekat dengan si calon tadi. Dilihat. Ya misalkan kita ingin menikahi fulanah misalkan, ya. Mungkin kita kalau misalkan kenal kakaknya, kita tanya kakaknya, atau mungkin tetangganya, kita tanya tangganya, gitu-gitu dulu. Atau mungkin kita lewat calon, lewat penengah gitu ya, perantara, biro, jangan ada biro jodoh itu, ya penengah dan seterusnya. Ya hal ya semacam itulah. Tapi boleh ya Ustaz, misalnya kita ngincar seseorang gitu, dari awal itu kita udah nyari-nyari, kira-kira orang ini kekurangannya apa sih? Sifat buruknya apa sih? Boleh ya kayak gitu ya? Masih mencari-cari kekurangannya apa sih? Boleh saja, sah saja. Boleh saja. Dan biasanya pun misalkan kita tanya langsung ke orangnya ya. Oh iya, tanya langsung. Boleh juga nggak diem, nggak jawab, boleh juga. Boleh juga. Nggak ada masalah. Kita kan nggak maksa orang untuk jawab pertanyaan kita kan? Siapa kita? Ya kalau kita polisi, dia adalah integrasi. Kita boleh bertanya, boleh, kemasannya boleh, tapi di sana juga boleh untuk nggak jawab. Saya nggak mau jawab, boleh. Bahkan para ulama menyampaikan bahkan kalau misalkan ada yang nanya, ya ada hal yang sebaiknya benar-benar harus ditutupi. Misalkan misalkan masalah yang buruk tentang dia pernah berzina atau apa. Ya, itu kan aib. Itu masuk bahwasanya Allah saja menutup gitu loh. Dan Allah juga Rasulnya memberikan motivasi kalau ada aib saudaranya, maka hendaknya dia tutupi kan gitu. Nah, misalkan dia pernah berzina atau dia pernah melakukan pembunuhan atau apa dan seterusnya, tapi dia sudah bertobat dan seterusnya. Itu kan masa lalu yang tidak perlu kita tunjukkan pada orang lain. Jadi ya boleh-boleh saja saya nggak mau jawab gitu, boleh. Tapi nggak perlu nipu juga, nggak perlu bohong ya. Nggak perlu bohong. Ya, gitu. Karena ini bukan termasuk bohong yang boleh gitu ya. Ketika ditanya orang kemudian apakah kamu pernah berzina misalkan, dia ngomong enggak padahal pernah, ini kan bohong. Itu. Maka cukup diam aja. Iya, mungkin cukup diam aja atau saya nggak mau jawab gitu. Iya. Tapi orang yang mungkin belajar psikologi tahu, ya berarti tahu iki. Ada harus belajar psikologi juga ini. RJ ngerti ya iki. RJ. Iya.
Menarik. Jadi mungkin lebih ke ini ya, apa kayak karakter atau mungkin kebiasaan buruk apa yang masih di ini sifatnya gimana, lebih kayak gitu ya, dicari tahu. Soalnya juga menjadi salah satu ketakutan besar Ustaz memilih pasangan itu aja. Tepat atau enggak ya, dijodohkan kayak gitu, terus disarankan kayak gitu, kayaknya saya pengen yang sesuai kriteria saya kayak gitu, tapi nggak nemu-nemu kayak gitu. Mungkin ada waktunya kita juga berkompromi dengan kriteria kita, mungkin yang terlalu ketinggian, bisa jadi, atau terlalu sempurna, bisa jadi, iya saja, iya, sampai warna kulit, bentuk wajah, bentuk bibir, warna mata. Delek, apa kate delek pramugari ta delek bojo gitu. Yang tingginya sekian, rambutnya sekian, itu terlalu ini. Terlalu muluk-muluk. Intinya sampai ngaji tak enggak, sembahyang 5 waktu gimana? Itu sebenarnya kalau mau simple ya. Mau simple itu. Kalau yang perempuan agamanya, kalau laki-laki akhlaknya. Kalau misalnya perempuan kasih perempuan tanya ke laki-laki misalnya, ada kasus misalkan, apa yang Anda akan lakukan? Bisa, oh ya. Kak tes psikologi, mau ngelamar kerja. Jadi kayak gitu. Ya, intinya jangan terlalu takut. Gitu. Jangan terlalu takut dengan hal yang kita belum pasti itu terjadi. Ya tadi asyadul khaufi al-khauf minal majhul. Ketakutan yang paling berbahaya itu adalah ketakutan dari satu hal yang tidak kita ketahui. Belum terjadi. Jadi sebenarnya sederhana. Yang perempuan dilihat agamanya, yang lelaki dilihat akhlaknya kayak gitu. Kriteria kita yang terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. Hei, Anda siapa? Gitu. Kadang juga ada yang gini. Saya nggak mau nikah. Kenapa alasannya? Pokoknya saya saja masih belum bisa memperbaiki diri. Nah, kan ada ya. Merasa belum pantas itu, Ustaz. Iya, kayak saya saja masih ura-uran kayak gini. Gitu. Iya. Apalagi nanti dan seterusnya lah. Iya. Saya sempat juga ada saya mendengarkan hal tersebut. Pokoknya dia katakan bahwasanya orang berubah ketika sudah menikah. Itu bukan karena faktor A, faktor B atau apa, tapi dia berubah ketika menikah itu karena dia melihat dia sudah memiliki tanggung jawab. Jadi dia dipaksa berubah, dalam tanda kutip ya, dia dipaksa berubah. Ya, maka ada yang mengatakan seperti ini. Kalau begitu, kalau kita belum menikah, itu kan perubahan itu kan karena terpaksa kan, kita harus terpaksa berubah. Kalau gitu, kalau kita belum menikah, kita kan bisa berubah tanpa keluarga kan, maksudnya tanpa istri gitu loh. Iya. Karena ada pernikahan, kemudian kita berubah tapi dengan kondisi tadi. Tapi kan perubahan nggak harus dengan keluarga tadi, bisa dengan mungkin yang lainnya. Sebelum menikah juga kita bisa berubah, tergantung kemauan kita kan gitu. Iya. Semua kan kembali kemauan kita. Maka kata sebagian orang, ya kalau gitu, ketika sebelum kita menikah, ya jangan ditambah taruhannya. Kalau gitu ya nggak usah kita nikah, kita rubah dulu baru nanti. Benar. Jadi udah nikah itu sudah berubah gitu loh, Pak. Ya, akan ada yang sebagian yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi kita sampaikan bahwasanya kalau orang mau berubah karena sebab nikah, dia nggak akan berubah. Dia nggak akan bisa berubah dengan perubahan yang sama ketika dia sudah menikah dan sebelum menikah. Kenapa? Karena faktor yang membuat dia berubah itu juga mempengaruhi perubahan dirinya. Misalkan contoh, ya, ketika seorang itu sudah menikah, dan dia punya anak, kemudian apa? Kemudian ketika dia sedang sibuk untuk melakukan aktivitas apalah, hobinya atau kerjanya, diganggu anak. Iya. Kemudian dia mau nggak mau ya sudah sabar. Saya pernah dengar satu ustadz ya menyampaikan, ya dia berubah karena ya keterpaksaan. Jadi dulu kalau dia belajar bisa fokus ustadz ini gitu, fokus. Tapi ketika sudah punya anak, ketika belajar anaknya ganggu, minta gendong, minta apa. Awal-awalnya nggak bisa fokus kan. Tapi dia mau nggak mau menyesuaikan kondisi. Akhirnya dia belajar sambil gendong anaknya itu
sudah bisa. Nah, itu contoh ya. Contoh kasus. Jadi kita melakukan aktivitas terus diganggu anak. Perubahan yang terjadi dari sabar menjadi tidak sabar. Baik. Kalau orang belum menikah, apakah bisa melakukan hal semacam ini? Kesabaran diganggu oleh anak, sedangkan kita belum punya anak. Enggak? Sedangkan kita nggak punya anak. Loh, saya bisa diganggu tetangga. Loh, tetangga ya bawa pisui ya iso. Anakmu terus kok pisui? Nggak bisa disamakan. Maka kita sampaikan bahwasanya perubahan yang terjadi karena sebab rumah tangga itu hanya terjadi kalau orang sudah punya rumah tangga. Kalau orang belum punya rumah tangga, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan mengganggu dia ketika dia belum punya rumah tangga. Kan apa yang akan dihadapi? Dia nggak mungkin kan membayangkan gangguan, kan nggak mungkin. Harus gangguan itu harus real. Harus real. Lah masa kita harus kamu mau tak sewa dari istri, pura-pura jadi istri, kamu tak sewa jadi pura-pura jadi anak, kemudian ganggu saya, kemudian saya supaya bisa merasakan gangguan, sensasi gangguan itu, kan nggak mungkin. Maka landasan berpikir yang sudah disampaikan tadi bahwasanya kalau begitu untuk berubah kita nggak harus nambah taruhan. Kita berubah aja sekarang dulu gitu, baru nikah. Kita sama ini nggak bisa. Hidup itu berjalan terus. Kalau kita belum nyampe tangga di sana, nggak bisa kita membayangkan tangga di sana. Dalam artian, ya mungkin membayangkan bisa, tapi menghadapi secara langsung belum tentu akan sama. Sensasinya belum tentu akan sama. Ya, caranya teori. Apa? Satu-satunya apa? Ya harus dinaiki. Menghadapi tantangan itu. Ya, makanya karena ada yang ucapannya mengatakan bahwa ya kudu dicoba, nek gak dicoba gak rasane kan gitu. Ya bener ya nih, bener. Misalkan kita ini ada katanya orang-orang misalkan makanan ini luar biasa enak dan seterusnya. Kita hanya melihat kemudian membayangkan saja, mungkin kelezatannya terletak di sini ambil ngecap-ngecap dewi. Tapi gak dipangan. Itu kan beda sensasinya dengan memakan. Belum tentu ketika kita ngucap iso dipangan temenan datang muntah-muntah. Bisa jadi kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya ya standar-standar yang ada itu juga mempengaruhi, yang membuat kita ketakutan berlebihan dan juga harus menghadapi tantangan secara langsung gitu kan Ustaz. Nggak hanya sebatas teorinya kayak gini, kayak gini. Oh, tidak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Harus menghadapi secara langsung. Orang berubah nggak hanya dengan teori. Orang berubah dengan praktek. Ya, makanya ada yang disebut trial and error kan itu. Harus ada itu. Mau berubah ya harus gitu. Iya. Kalau katanya Tanwala kayak itu terbentuk kan. Waduh, jadi medilog kayak gitu. Jadi benar-benar mengalami agar bisa tahu mengatasinya gimana, bukan yang katanya atau bukan yang teori-teori yang ada kayak gitu. Karena emang nggak sesederhana itu kan menjalani kehidupan. Ada teori terus kita terapkan dan sebagainya. Harus menghadapinya langsung kayak gitu. Dan jangan takut dengan itu tadi, jangan takut dengan informasi-informasi yang ada. Ya, wah aku wedi kok nikah kok wedi bubar misalkan. Kita takut nggak lanjut dan seterusnya. Ya, kita sampaikan ya kalau gitu ya kita harus bekerja keras supaya mewujudkan rumah tangga. Bagaimana ya kita harus ketika sudah nikah ya kita harus terus belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah dan di rumah tangga gitu. Bukan malah kita nggak mau berubah tapi kita takut dengan hal itu, akhirnya kita nggak menjalani, nggak seperti itu. Jadi seperti itu. Tadi kan disampaikan salah satu alasan kita atau pertimbangan kita untuk menikah itu terpenuhinya kebutuhan pokok, paling enggak dimulai dari memiliki tempat tinggal gitu ya, tempat hunian kayak gitu. Terus yang juga menjadi keresahan anak muda ini terkait pandangan masyarakat atau tuntutan sosial, kalau menikah itu harus mapan dulu gitu. Kalau nggak mapan jangan menikah atau jangan membuat anak orang lain kesusahan kayak gitu yang berkembang seperti itu. Nah, apakah ada ukuran minimal tadi kan secara tempat tinggal. Nah, kalau secara mungkin dari keuangan, apakah ada ukurannya minimalnya atau emang
Ya nggak ada sih, ya tergantung orangnya seperti itu. Apa harus bisa mencukupi paling nggak dalam seminggu, sebulan, atau bagaimana kalau yang terkait keuangan gitu. Ya, terkait masalah keuangan. Nah, kita sampaikan bahwasanya kemapanan itu suatu hal yang ya relatif ya, nggak bisa diukur sama. Orang mungkin menganggap yang mapan adalah punya rumah sendiri, punya aset rumah, punya aset mobil, ya, punya simpanan Antam, ya, atau mungkin apalah, Mas Antam. Ya, ada mungkin yang sudah dianggap mapan, dia sudah kerja, ya, di sepeda motor, ya, mapan. Ya, mapan. Ada juga yang menganggap. Jadi kemapanan itu suatu hal yang sifatnya relatif. Cuma gini, memang dalam Islam itu ada anjuran. Ini sifatnya anjuran aja, bukan hal yang wajib juga. Karena nggak semua orang harus mengikuti. Anjuran ketika kita mencari pasangan, cari yang sekufu, stratanya sama. Stratanya sama. Jadi kalau misalkan dari sisi ekonomi misalkan, ya, kita lihat ekonomi keluarga saya ini segini, kita bisa ukur secara abstrak lah, secara awang-awangan gitu loh. Terus si perempuan itu ekonominya nggak beda jauh lah, ya, nggak beda jauh misalkan. Ya, maka ini namanya sekufu, stratanya sama. Termasuk juga misalkan kayak kalau zaman dulu ya masalah nasab atau keluarga gitu ya. Ini satunya keluarga bangsawan, satunya rakyat jelata. Itu kan mungkin nanti akan ada ketimpangan, ya, atau bekas budak gitu kan. Ini pernah terjadi zamannya Nabi itu kan. Sayyidah Zainab itu pernah dinikah oleh siapa namanya, oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu bekas budaknya Nabi. Nah, itu akhirnya terjadi ini, rumah tangganya nggak bagus dalam artian karena Zainab ini termasuk wanita bernasab mulia, jadi kayak keluarga ningrat gitu, ningratnya Quraisy lah, gitu. Ningratnya Quraisy. Jadi sedangkan ini bekas budak. Akhirnya ya dari sikap atau apa mungkin jadi agak perbedaan. Perbedaan. Tapi ini sifatnya hanya anjuran saja, ya, supaya tidak terlalu kaget. Tapi juga bisa ada yang wanita-wanita yang nerimo gitu, atau laki-laki yang nerima bisa. Ya, misalkan laki-lakinya dia strata ekonominya rendah, wadinya di atas gitu. Kemudian dia bisa menerima, ya nggak apa-apa, saya akan belajar. Luar biasa. Bisa juga laki-laki yang luar biasa, nang film iki biasanya kaya luar biasa. Terus arek wedok sing tapi laki-laki bisa menerima, nggak apa-apa, saya nggak memandang kamu dari keluarga yang kaya atau keluarga bangsawan, nggak peduli itu, ya, saya nikahi kamu. Ada juga yang seperti itu, ya, jadi ya nggak harus gitu ya, tapi hendaknya tadi. Nah, kembali kepada kemapanan, mari kita sampaikan kemapanan ini tergantung masing-masing orang. Tapi intinya adalah ketika seorang itu ya sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya, maka sudah dianggap mapan. Pokok sehari-hari. Ya, kebutuhan pokok sehari-hari. Bisa makan setiap hari dengan hasil yang dia usahakan dari kerjanya, maka dia sudah mapan. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Maka dia sudah mapan. Ya, adapun nanti gimana kalau punya anak, ya nanti bisa dibicarakan dengan istri. Kalau sudah nikah guru wis ngomong, "Kok anakku mangan opo?" Loh, anakku ngomong, "Ya kok anak diurus maneh," gitu. Kita mulai dulu. Ya, misalkan kasarannya misalkan gaji kita, ya, atau mungkin kasarannya untuk makan dalam satu hari misalkan taruhlah misalkan 100.000 misalkan, itu cukup lah untuk 2 orang, ya, cukup untuk 2 orang 100.000, ya, berarti kan paling satu bulan itu mungkin sekitar 3 juta, ya. Itu kasarannya 100.000 itu sudah banyak sebenarnya kalau mau makan
yang sederhana saja gitu loh ya. Itu banyak itu sudah bisa ngekip uang, itu bisa buat tabung gitu ya. Taruhlah lah kasarannya gitu 100.000, berarti kan 3 juta paling nggak. Gaji kita mungkin 4 juta atau 3 juta, makanya sudah dianggap mapan. Atau mungkin kita taruh sekitar 70 itu bisa lah makan aja. 70 untuk 2 orang. Kalau misalkan kita masak nasi, dihitung, dikalkulasi sendiri, diperkirakan sendiri gitu kan. Misalkan nasi, kita beli beras ya, beras. Kalau yang harganya cukup bagus misalkan, paling ngomong ekonomi paling. Ferry Irwandi. Beli beras misalkan, ada beras yang 5 kiloan itu ya, yang agak bagus, yang pakai plastik itu, mungkin harganya mungkin ya berapa lah, 100.000 nggak sampai mungkin ya, 80-90 ya segitu. Iya mas ya, 80-90 ya. Itu mungkin kalau misalnya untuk berdua itu 1 bulan bisa cukup. Malah masak berapa kali sih gitu, berapa cengkir lah gitu ya. Maka ya diperkirakan sendiri ya. Jadi ya nggak harus mapan itu dengan macam-macam gitu. Jadi mapan ini adalah sesuatu yang relatif ya, fleksibel. Jadi tergantung orangnya gitu ya. Makanya itu termasuk juga hal yang bisa disampaikan juga ketika mungkin kita mulai berkenalan dengan si wanita. Gaji saya segini loh. Oh, disampaikan tiap. Iya, nggak apa-apa. Gaji saya sekarang. Sama loh marane nggak jabatan kan itu. Dapat tambang batu bara. Ya, maka bisa sekarang segini. Kira-kira kamu mau nggak terima yang saya gini? Itu disampaikan, nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Ya itu ya. Mapan itu relatif. Relatif itu tergantung orangnya juga. Dan saran dari Islam itu mencari yang sekufu, supaya gapnya tidak terlalu jauh. Bisa menyesuaikan seperti itu. Selanjutnya Ustaz, ini juga menjadi salah satu ketakutan. Kalau menikah nanti itu kita bakalan kehilangan diri kita. Dalam artian menikah itu menjadi penjara bagi kita. Misal yang sebelumnya hobi futsal, sekarang nggak boleh futsal lagi. Gitu. Yang sebelumnya hobi mancing, sekarang nggak boleh mancing lagi. Karena ada kata Mbak Suwi mancing. Ada bagian-bagian dari kita yang akhirnya hilang atau akhirnya terpenjara karena pernikahan itu. Itu gimana Ustaz menanggapinya? Iya, baik. Kehilangan dirinya sendiri. Jadi gini, kita tahu ada yang namanya skala prioritas. Dalam kehidupan, bahkan termasuk dalam agama. Tergantung kita lihat dari sudut pandang mana dulu. Ya. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang kehidupan bermasyarakat lah. Ya, kehidupan bermasyarakat. Ya, atau mungkin non agama lah. Kita lihat dari sudut pandang non agama. Tentu saja kemaslahatan bersama ini lebih diutamakan dari kemaslahatan pribadi kan gitu ya. Sederhananya kan gitu. Kemaslahatan bersama lebih diutamakan dari kemaslahatan pribadi. Ketika kita menikah, maka tentu tidak sama dengan sebelum menikah. Itu pasti, jelas, nggak mungkin nggak. Jelas ya. Iya jelas, nggak mungkin nggak. Ya. Tapi terkadang gini ya, ya ini tadi seperti dalam hadis nih, inna minal kalimah la sihra, ada sebagian ucapannya kadang mengandung efek sihir. Ya, ketika kita membahasakan kalau kita nggak bisa melakukan hobi kita, maka kita tidak menjadi diri kita. Ini bahasa yang menurut saya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Hiperbola. Iya. Kita tanpa hobi itu, kita tetap menjadi diri kita. Kita tetap menjadi diri kita. Iya. Hobi itu kan kita menyalurkan kesenangan kita kan, kita. Ya. Kita sedih pun kita tetap menjadi diri kita. Gitu. Jadi terlalu ini. Nah, dan setelah itu, ini bukan berarti nggak boleh senang dalam pernikahan. Enggak, bukan seperti itu. Tapi maksudnya yang pertama, ketika membuat narasi dalam satu hal, itu pemilihan kata itu sangat mempengaruhi dampak yang akan ditimbulkan bagi audiens. Kalau misalkan
yang akan merubah kita tidak menjadi diri kita lagi gitu. Itu orang kan semakin takut. Maka kita sampaikan bahwanya ketika kita tidak bisa melakukan hobi kita tetap menjadi diri kita. Tenang saja. Ya, Andra Danang ya Danang. Tenang saja, nggak akan berubah jadi orang lain. Masuk kayak mancing. Masuk kayak mancing ngepancet. Tetap. Masuk kayak mancing. Nah, masalah itu tadi, masalah nggak bisa ini nggak bisa itu. Tapi kalau misalkan memang mentok, memang pilihannya antara kalau dia budal mancing dia nggak bisa melakukan ini, kalau dia melakukan ini ya nggak mungkin bisa budal mancing. Maka di sini kita jalankan skala prioritas. Karena ini skala prioritas. Iya. Tapi apakah semua kehidupan dalam rumah tangga seperti itu? Enggak. Enggak. Ya. Kadang apakah berarti rumah tangga nggak ada waktu luang? Ya ada pasti. Pasti nggak mungkin enggak. Ada ya? Ada. Takono sing wis-wis tapi. Enggak bisa mancing kan udah enggak bisa mancing. Tak bisa pedaan ya udah. Bisa pedaan enggak pasti ada. Waktu luang itu pasti ada. Enggak mungkin enggak. Ya. Nah, saya ini sekarang waktu luang. Iya. Ini kita semuanya juga waktu luang. Waktu luang. Bisa ke sini. Iya. Dalam artian gini. Dalam artian kita lihat dulu kembali ke kasus per kasus, nggak bisa kita pukul rata. Bukan berarti menikah sama dengan nggak bisa melakukan hobi. Enggak seperti itu. Enggak. Ya, mungkin menikah akan membatasi hobi sehingga hobi tidak bisa kita lakukan semau kita. Hobi lebih ditata dan diatur, gitu saja. Bahasanya lebih diperhalus. Iya, sehingga apa? Sehingga berarti iso kok. Saya bisa kok masih menjadi diri saya. Cuman dibatasi seperti itu. Iya, dibatasi ya dan diatur. Ya, dibatasi dan diatur. Kenapa? Ya karena memang ya kita sudah bersama orang lain dan itu tanggung jawab kita dan seterusnya. Ada tanggung jawab. Ya, jadi tidak ada masalah ini. Jadi ya apakah berarti berubah? Tidak berubah. Tetap bisa menjadi diri sendiri. Tinggal kita ngaturnya aja. Gitu. Komunikasi. Mungkin ya bapak-bapak sekakan. Ya begini. Nah, terus bojone nang omah, ya bojone nang omah pancet nang omah gitu. Bapak sekakan. Ini kan banyak kan? Iya. Iya, hari Minggu banyak yang bacaan bapak-bapak. Lah iya ibu-ibu sekakan maksudnya. Bapak-bapak sekakan isi santai. Iya. Ya, itu tadi karena tadi ada FYP lewat ya, sekilas gitu langsung diklaim kayak nikah berarti kayak gini. Waduh, kembali lihat fakta di lapangan, kehidupan kita yang nyata, dunia nyata. Jangan jadikan dunia maya itu sebagai standar dunia nyata. Jangan salah. Jadi tolak ukur. Iya, salah. Kalau mau mengukur nyata ya dengan kenyataan. Gitu. Jangan dengan dunia maya. Dunia maya. Itu loh nih bapak-bapak itu. Biasa ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya juga ini mungkin dari sudut pandang wanita. Banyak juga yang takut menikah karena beranggapan kalau menikah nanti cuman jadi ibu rumah tangga, cuman di rumah. Nah, apakah emang seperti itu Ustaz Islam mengatur perempuan? Apakah nggak bisa ikut kelas bahasa atau cuma di rumah masak? Kalau katanya orang sekarang cuma jadi ART, asli rumah tangga gitu, nggak bisa. Apa karena ini wanita standar TikTok TikTok kayak gitu. Nah, itu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gimana itu Ustaz? Iya, akhirnya lebih memilih jadi independent woman aja. Iya, bukannya independent woman. Ya Allah, jadi gini loh. Iya. Allah Subhanahu wa taala ketika ciptakan manusia itu pasti ada sisi fitrah. Sisi fitrah. Kalau kita lihat dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sisi fitrah wanita itu yang memang keibuan di sederhananya, keibuan ibu di bayangan kita itu apa sih? Ibu di bayangan kita adalah dulu yang ketika kita tidur dibangunkan, kemudian disuruh mandi, dikasih makan, nang budal sekolah. Ini alasan digebui ya nih Ibu ya. Iya.
Ya gitu. Kalau kita melakukan kesalahan kita dimarah-marahi. Kalau kita digenek teman ya dibuat nangis sama teman, ibu kita yang paling depan untuk membela kan gitu ya. Itu gambaran, itu sebenarnya fitrahnya manusia. Fitrah manusia seperti itu. Dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam. Nah, akan tetapi kadang orang itu nggak terima dengan fitrahnya. Orang tidak terima dengan fitrahnya. Tidak terima dengan fitrahnya. Sehingga apa? Sehingga banyak hal-hal yang manusia ini dia menolak fitrahnya sendiri. Menolak fitrahnya sendiri. Menolak fitrahnya. Kenapa? Karena informasi. Soalnya dibungkus dengan ini kebenaran. Karena secara logis itu benar. Secara kebebasan berekspresi dan berpendapat itu benar. Misalkan contoh yang real, LGBT. LGBT. Itu kan benar-benar sudah di luar fitrah banget gitu loh. Mentok di luar fitrah itu. Tapi ya orang-orang masih ada yang mendukung dan seterusnya. Karena beralasan bahwa kebebasan bla 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 dan seterusnya. Baik. Maka kalau kita kembalikan pada fitrah manusia, ibu itu yang seperti itu. Ibu itu yang memang yang ngurus di rumah, yang ngurus anak-anak dan seterusnya. Fitrahnya seperti itu. Bapak itu apa? Bapak itu ya cari duit. Itu sudah, bapak itu cari duit. Ndelek pangan kayak anak-anaknya kan itu. Nah, akhirnya apa? Dan ini fitrah seluruh dunia loh. Fitrah seluruh dunia. Sebelum digaungkan masalah feminisme, fitrah seluruh dunia kan gitu. Ya. Termasuk juga di Indonesia. Kalau misalkan kita mau kita mau ulik kan ini kan lagi mungkin sering ya digaungkan bahwasanya kita harus bangga dengan negeri kita, bangga dengan budaya kita. Maka kita sampaikan ya budaya feminisme di negeri kita itu feminisme sesuai fitrah. Makanya ada ungkapan bahwasanya wanita itu ya kerjaannya ya di sumur, dapur, kasur kan gitu ya. Oh iya pernah tahu kan itu. Makanya ya itu budaya kita. Kalau misalkan orang yang menggaungkan feminisme dengan alasan ini ya kita harus mengikuti zaman dan seterusnya. Maka kita sampaikan. Termasuk juga di Arab. Ya, nah Islam itu mengatur sesuai fitrah. Islam tidak mungkin mengatur terus berlawan dengan fitrah manusia, nggak mungkin. Ya. Makanya kita sampaikan mungkin pada orang-orang yang atau mbak-mbak atau ibu-ibu atau para perempuan yang menganggap wah nikah ini bisa menghalangi saya untuk berkarir. Nikah ini membatasi saya. Nikah ini tidak membuat saya lebih lebih bisa melebarkan sayap saya untuk ya dan seterusnya lah. Soalnya dia terkungkung di situ. Nah kita sampaikan ya bahwasanya Islam itu sangat adil sehingga menempatkan wanita pada tempatnya sesuai fitrah. Maka fitrahnya memang laki-laki itu ya kerja, dia yang keluar. Kemudian yang ngurus rumah siapa? Ya perempuan. Ya, dan ini fitrah. Kalau misalkan ditanyakan lagi ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ya wanita-wanita yang berkarir itu pasti ada titik di mana dia lelah. Ya, dia lelah bahwasanya karena apa? Karena itu berlawan dengan fitrahnya. Ya. Dan kita sampaikan bahwasanya meskipun begitu, Islam nggak membatasi, bener-bener batasi sama sekali. Ya, kan dikira bahwasanya kalau gitu Islam ini memang agama yang jumud. Kenapa? Islam ini benar-benar mengekang wanita. Nggak boleh dan seterusnya. Kita sampaikan. Ya, Islam ini membolehkan wanita beraktivitas di luar rumah, tapi tidak melupakan tugas utamanya. Tadi skala prioritas. Rumah tangga itu dibentuk dengan memperhatikan hak dan kewajiban. Nah masalahnya adalah ketika hak kewajiban ini sudah campur, maksudnya nggak jelas. Ya nggak jelas. Yang nafkahi siapa, yang ngatur rumah siapa, ini jadi nggak jelas. Marak sekarang. Iya. Nah ketika ketidakjelasan itu bisa jadi menjadi hal yang membuat rumah tangga itu tidak bagus. Kenapa? Karena ketidakjelasan tugas masing-masing ini. Ketidakjelasan tugas masing-masing. Ya mungkin secara fikih ini saya sampaikan secara fikih.
secara fikih memang wanita nggak dituntut untuk nyapu-nyapu. Nggak dituntut memang. Nggak dituntut. Secara fikih wanita nggak dituntut. Oh, menarik. Secara fikih wanita nggak dituntut untuk nyapu rumah. Ngepel. Wanita nyuci baju, kora-kora. Wanita itu dituntut hanya melayani suami dan memberikan memberikan ASI kepada anak. Itu secara fikih. Secara fikih ya. Nah, secara fikih juga. Nah, ini kadang mungkin wanitanya sudah ngaji ya. Aku kan yo Kak kudu umba-umba. Nah, ini yo Kak kudu kora-kora misalkan. Nah, masalahnya kalau kita tarik ke ranah fikih juga. Bayangkan, fikih itu mewajibkan laki-laki untuk memberikan nafkah. Nafkah itu apa sih? Makanan. Tapi masalahnya, kalau wanita sakit, siapa yang bertanggung jawab? Dalam fikih, itu bukan tanggung jawab laki-laki. Bukan tanggung jawab laki-laki. Ya. Maka BPJS dari suami itu tidak diperuntukkan untuk kesehatan, tapi untuk makan. Untuk makan, gitu. Ya, adapun kesehatan maka itu di luar tanggung jawab suami. Itu kalau dalam pembahasan fikih loh ini, dalam pembahasan fikih. Makanya ketika mungkin ada yang beralasan dengan fikih, maka kita sarankan fikih itu dibentuk oleh para ulama, bukan tujuannya untuk jadi senjata melawan pasangan, bukan. Tapi untuk mengatasi kalau memang sudah mentok, ada permasalahan dan saya mau ambil hak saya. Maka di sini dibagi iki hakmu, iki duduk hakmu, itu baru. Kalau sudah sampai mentok. Tapi hukum asalnya dalam rumah tangga itu dibangun saling tolong menolong. Nabi SAW dalam hadisnya Aisyah disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau di rumah apa? Kalau di rumah Nabi ya beraktivitas di rumah. Nabi SAW kadang ya kalau sandalnya rusak ya atau ada sandal yang rusak, Nabi benerin sandalnya. Kalau ada dapur yang agak rusak ya dibenerin sama Nabi. Jadi ya kerjaan-kerjaan di rumah juga dikerjakan oleh Nabi gitu. Jadi bukan berarti saya kalau terus laki-laki mentang-mentang kayak gitu, aku sendiri duit berarti aku wis mau umbah-umbah jarang kelambi mau gitu ya dan seterusnya. Ya enggak harus seperti semuanya dibangun di atas musyawarah dan tolong menolong, saling pengerti. Tapi aku lihat kembali ke sini tadi, bahwasanya kalau saya pandang hal tersebut kembali kepada penggaungan feminisme yang terjadi. Ya, iya, dan itu dari Barat. Barat ya konotasinya ya kafir, tidak berlandaskan Islam. Ya, maka kita sampaikan, silakan untuk beraktivitas di luar rumah. Selama menjaga norma-norma ya tetap menutup aurat dan seterusnya. Tapi jangan lupakan apa tugas di dalam rumah. Nah, kalau misalkan mentok, wah nggak bisa saya. Kalau saya di luar nggak bisa saya kerja dalam rumah. Nah, kasus seperti ini maka sama halnya seperti kasus suami dan hobi mancingnya tadi. Loh iya sama. Ya, maka di sini kita atur skala prioritas. Gimana? Kamu mau memprioritaskan siapa? Keinginan dirimu sendiri, ya, atau mungkin kemaslahatan bersama ini ya. Jadi prioritasnya kemaslahatan rumah tangga kan, berusaha untuk rumah tangga tetap utuh. Soalnya kalau nggak seperti itu, pasti akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Pokoknya ketika ini ibu nggak berfungsi sebagai ibu, ayah nggak berfungsi sebagai ayah, ini sudah hancur. Sangat mudah sekali menuju keretakan. Jadi seperti itu. Jadi kita Islam itu nggak menghalangi wanita nggak boleh kerja di rumah, silakan. Tapi kerja yang nggak sampai mengganggu tugas di dalam rumah, silakan, nggak ada masalah. Jadi selama tanggung jawab utamanya sebagai istri dan juga mungkin kalau sudah punya anak sebagai ibu terpenuhi, masih ada ruang-ruang atau peluang untuk mungkin mengejar pendidikan atau untuk berkarir seperti itu ya, berarti berarti nggak bisa sama sekali seperti itu. Iya, ya nyantai ya seperti itu. Masih ada peluang-peluang seperti itu. Oke, menarik. Terus nggak terasa. Padahal masih banyak pertanyaannya. Soalnya perasaan keresahan. Kopi. Oh iya, kopi dulu. Adem. Oh ya nanti aja nggak apa. Iya, nyantai. Ini juga
menjadi fenomena zaman sekarang, yaitu angka perceraian naik tinggi. Kini pengadilan agama ini. Bisa nanti. Kini gila sebelah. Iya sebelah. Oke. Pensenen rame kayak ibu-ibu ngomap. Saya kira mau saya baru. Kira mau ngelamar kerja. Kemarin saya baca berita itu Mojokerto kota dengan perceraian tertinggi di Jawa Timur ya kan? Iya. Makanya kok rame nang kene mesti parkiran. Suwoge sing parkir kono. Tukang parkir. Nah, fenomena itu kan juga menjadi semacam alasan atau juga pertimbangan bagi orang-orang yang belum menikah. Emangnya ada apa sih dengan pernikahan? Kenapa kok semakin kesini angka perceraian itu semakin tinggi? Apakah memang ya seperti itu menikah? Iya. Gimana menanggapi hal tersebut? Iya. Wallahualam ya, saya nggak tahu. Tapi dari nggak tahu pasti maksudnya. Tapi dari berita-berita kemarin saya baca, alasan utama perceraian terjadi itu paling tinggi adalah karena ekonomi. Maka di sini kita perlu kulik lebih dalam, kita perlu lihat lebih dalam masalah ekonomi yang dimaksud ini seperti apa. Kalau memang suami benar-benar nggak nafkahi, atau prosentase nafkah yang diberikan itu jauh dari kata layak. Jauh dari kata misalkan layak. Hari inilah misalkan kebutuhan ekonomi untuk rumah tangga itu ya mungkin sekitar perharinya lah mungkin sekitar taruhlah 70, kita ambil angka yang nggak terlalu jatuh dan nggak terlalu tinggi, mungkin umumnya 100.000 sampai 70.000 sampai 100.000 lah segitu. Iya. Padahal si suami ini dilihat gaji suami ya. Padahal gaji suami ini sehari mungkin bisa 200.000, tapi dikasihkan istrinya cuma 30.000. Ini kan terlalu 30.000 loh. Itu kok apa? Itu nasi padang 10.000 3 kali. Dimakan berdua. Ini dua anak ya. Gak gitu. Maksudnya ini kan terlalu jomplang gitu loh. Terlalu jomplang. Kalau memang kesalahan itu memang sumbernya dari suami. Maka ya kita sampaikan ya wanita punya hak. Oh bisa ya Seth ya? Bisa, aku gak cerai bisa. Karena merasa bahwasanya suaminya ini disebut apa ya istilahnya muksir gitu dalam fikihnya. Apa itu? Muksir itu memang dia nggak mampu lagi untuk menafkahi. Dia memang nggak untuk nafkah yang standar yang layak ya standar yang layak gitulah. Ya misalkan penghasilannya sehari cuma berapa 30.000, 20.000 itu kan berat sekali untuk hari ini gitu kan. Maka secara hukum boleh saja. Tapi kalau misalkan wanita berusaha untuk bersabar dan dia juga membantu perekonomian ya silahkan. Itu kembali kepada musyawarah. Ya, tapi kalau masalahnya adalah ada pada si wanita. Ya. Uang yang diberikan kepada si wanita itu sebenarnya dihitung-hitung itu ya bisa dibuat cukup gitu loh. Bisa dibuat cukup. Cuma standar wanita itu di atas kemampuan suami. Oh ya, standar wanitanya itu di atas kemampuan suami. Padahal itu kalau dihitung-hitung ya iso dadi cukup gitu. Iya. Iso dadi buktinya rumah tangga yang lain juga cukup gitu loh. Tapi karena wanita ini meletakkan standarnya tinggi. Sedangkan kemampuan ekonomi suami nggak sampai segitu. Akhirnya dianggap nggak menafkahi. Padahal ya karena standar dia yang terlalu ketinggian. Skincare. Skincare gak gelem sing 20.000 100.000. Iya. Itu belum perawatannya ke klinik-klinik ya. Terikat. Kadon. Iya. Dan seterusnya. Iya. Akhirnya dia menganggap wah ini standar dewe misalkan independent woman lah akhirnya yang muncul. Maka di sini kita sampaikan ya. Maka di sini nggak bagus. Nggak bagus. Kenapa? Karena ya sebenarnya laki-laki ini sudah menafkahi, cuma istrinya yang nggak bisa bersyukur. Maka bisa jadi ini termasuk wanita-wanita yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya Nabi SAW dalam suatu kesempatan beliau menyampaikan di hadapan para wanita banyak ini. Beliau menyampaikan tidaklah aku melihat di dalam neraka itu para penghuninya kecuali kebanyakan dari mereka adalah dari golongan kalian.
Oh, maka langsung oh iya gimana sih kan gitu ya. Maka Nabi menjelaskan, karena kalian itu ya sangat mengkufuri suami. Mengkufuri nikmat dari suami. Takfurna bil ashir, kata Nabi SAW. Kalian mengkufuri suami. Maksudnya mengkufuri suami gimana? Gak bisa matur suwun. Gak bisa bersyukur gitu loh. Maksudnya ini harusnya cukup. Tapi kenapa kita harus memasang standar yang lebih tinggi? Gitu. Ya karena saya lihat FYP itu harusnya dan seterusnya. Kembali lagi, ini standar TikTok. Standar TikTok. Maka kita sampaikan ya, maka bisa khawatirnya kalau alasannya seperti itu. Ya, maka dilihat alasan lebih rincinya lagi ya. Kalau misalkan ekonomi ya boleh saja, bisa jadi dibolehkan kalau alasan ekonomi. Tapi dilihat lagi juga, maksudnya apakah alasan ekonominya ini memang benar-benar suami sudah nggak mampu nih nafkahi, atau memang nggak mau nafkahi, atau memang istrinya saja yang cari standar lebih tinggi. Gitu. Nah, apa Mbak pegatan? Iya kayak aku ben salah. Mik ndelok ganteng itu misalkan. Enggak berani jawab. Tatanya duit gak cukup misalkan. Ya, kan bisa jadi. Ya nggak cukup itu dilihat laki-lakinya memang nggak mau nafkahi atau nggak mampu, atau dia sendiri yang bikin standar lebih tinggi gitu. Dulu pada awal nikah itu gak tau skincarean, saiki skincare jejer dan seterusnya, krim malam serum bla 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 seterusnya. Belum ke klinik dan makanya juga misalkan dia nggak mau masak, maunya beli pun Gojek. Mau ya Gojek misalkan, atau mau yang mahal-mahal misalkan, nggak mau yang murah-murah misalkan. Maunya Marugame. Waduh. Okben gitu ya. Mau yang mahal-mahal gitu. Gak belum nasi padang 10.000. Sangat nikmat itu nasi padang 10.000. Maka ya inilah. Maka ini dilihat. Jadi ya tadi ngomong pertanyaannya sampai lali aku pertanyaannya. Ini angka perceraian tinggi. Ya maka kita sampaikan perceraian itu bukan suatu hal yang tabu. Nah, bukan banyak tabu itu bukan suatu hal yang buruk. Tidak. Hukum asalnya perceraian tidak buruk. Hukum asalnya perceraian tidak buruk. Tapi tergantung alasannya. Oh, tergantung alasannya. Kalau benar ya nggak buruk. Perceraian bener ya nggak buruk. Ya contoh misalkan kayak tadi suaminya nggak menafkahi, ya bener. KDRT bener nggak buruk. Jangan dianggap tabu seperti orang mungkin sebagian orang dulu mungkin anggap tabu. Masih ada cerai seperti itu. Iya. Loh kalau alasannya bener ya bener. Nah yang buruk itu perceraian alasannya nggak bener. Perceraian nggak bener. Alasannya apa? Alasannya karena suaminya nggak mau menafkahi, kan gitu ya, playing victim gitu. Ternyata ditelok lu, bojomu lu nafkahi bendino. Ngekei 3 juta, ayo gak cukup 3 juta saiki, aku butuh 10 juta lu. Waduh. Iya kan padahal ya orang lain cukup itu loh. Maksudnya ya nah ini berarti kita tahu ini ya buruk. Ya, atau misalkan sebab-sebab yang lainnya. Tergantung alasannya juga. Iya, tergantung alasannya. Jadi secara asal nikah apa perceraian juga itu bukan suatu hal yang otomatis langsung buruk, enggak. Kita lihat alasannya juga. Lihat alasannya. Iya, jadi seperti itu. Jadi hal yang apa ya? Bukan hal yang tabu tadi perceraian bukan hal yang tabu. Karena masih banyak yang melihat ada istilah ini, saya juga pernah dengar. Sebisa mungkin itu jangan bercerai gitu. Misalnya kondisi apapun, sebagaimanapun pasanganmu itu cukup sabar, jangan sampai bercerai, karena kalau nggak salah perceraian itu salah satu hal yang dibenci Allah ya. Iya, dibenci Allah kayak gitu. Aqdabul halal indallah ya. Ada istilah kayak gitu, pernyataan kayak gitu. Ya jadi ada hadis memang aqdabul halal indallah at-talaq. Perkara yang halal ya. Yang paling dibenci Allah adalah talak. Cuma memang para ulama menghukumi secara hukum hadis ya. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi meskipun demikian, memang secara asal ya, kalau bisa rumah tangga dipertahankan. Secara ya. Makanya Nabi memberikan wasiat pada laki-laki. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian pada Allah dalam ngurus wanita. Makanya dalam rumah tangga. Jadi jangan laki-laki titik cerai. Enggak seperti itu. Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah pada Allah dalam urusan wanita. Maka sebisa mungkin kalau masih bisa
diperbaiki. Ya. Dan asasnya apa untuk memperbaiki rumah tangga? Musyawarah. Ya, dan saya sering bilang kadang ya dalam beberapa kesempatan khutbah nikah, saya diantara nasihat nikah juga ini biasanya adalah masalah rumah tangga itu simpan rapat-rapat. Masalah rumah tangga simpan rapat-rapat. Ini kunci nih. Masalah rumah tangga simpan rapat-rapat. Jangan diumbar. Ya, apapun masalahnya, mau kecil mau besar, simpan rapat-rapat. Perlu tahu orang yang perlu tahu saja. Ya, jangan diumbar. Nah, ini kadang hal ini adalah hal yang tidak disadari. Ya, masalah titik langsung guys status. Cerita. Iya, cerita dari status. Ya. Mungkin jadi status di Instagramnya, postingan Facebook, Instagram. Tambah curhat bojone lo, nyurhatnya bojone. Suami saya itu gini, istri saya itu gini. Ya untuk apa? Maksudnya masalah rumah tangga itu kita ceritakan di media sosial nggak menjadi solusi, Maka masalah rumah tangga disimpan rapat-rapat. Kita share kepada orang yang perlu tahu saja. Dan itu juga benar-benar dipilah. Nggak semuanya. Bahkan kalau bisa, keluarga jangan ikut campur. Oh, bahkan keluarga. Ya? Kalau kita rasa, kadang nggak mesti, kadang ada keluarga yang bisa bantu. Oh, Ones tambah ngobong-ngobongi. Iya. Pegaten ae cek ngono iku wis. Iya. Kadang ada. Iya. Maka kita harus penting. Nah, maka di sini kalau misalkan kita sendiri nggak bisa menyelesaikan, cari penengah yang dikira benar-benar bijak. Ya cari yang mungkin sepuh, pengalamannya mungkin lebih banyak. Terus dilihat orangnya itu baik, bijak, soleh, gitu ya, sering masjid dan seterusnya. Sehingga ucapan-ucapannya itu lebih kepada nasihat dan seterusnya. Ya, maka itu saja sudah yang diberitahu. Di luar itu nggak perlu tahu, orang nggak perlu tahu. Ya, maka simpan rapat-rapat. Nah, ini upaya untuk apa? Untuk memperbaiki supaya tidak terjadi perceraian itu. Dan menjaga. Ya memang perceraian ya kurang bagus gitu ya. Kurang bagus kalau misalkan dimudah-mudahkan. Tapi kalau memang dibutuhkan ya bagus. Untuk menyelamatkan hak yang lainnya kan gitu. KDRT dan sebagainya. Iya, masalah ekonomi. Ustadz, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir yang langsung saya tanyakan sekaligus. Yang pertama, benar atau enggak sih Ustadz kalau kita menganggap kita menikah itu sebagai jalan kebahagiaan atau jalan menemukan bahagia seperti itu. Terus yang kedua, mungkin nasihat untuk orang-orang yang mungkin masih takut, masih ragu, atau mungkin ada kekecewaan sehingga membuat orang-orang ini masih takut untuk melaksanakan pernikahan. Seperti itu aja 2. Ya, untuk yang pertama tadi ya, maka pernikahan itu merupakan jalan kebahagiaan. Pernikahan itu bukan jalan kebahagiaan. Saya berani bilang gitu. Pernikahan bukan jalan kebahagiaan. Ya. Kalau dari sudut pandang saya, karena kebahagiaan orang itu kan dapat ridha Allah. Iya kan? Kita untuk apa? Maksudnya hidup ini untuk apa sih? Cari kebahagiaan. Kebahagiaan orang mungkin macam-macam tergantung sudut pandang. Ya. Orang kafir, orang yang gila kerja, kebahagiaannya didapat dengan kerja. Ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita sebagai muslim, kebahagiaan itu kita di mana? Ketika kita mendapatkan ridha Allah, itu kebahagiaan kita. Maka nikah itu goalsnya adalah bukan untuk mencari kebahagiaan. Goalsnya bukan itu. Ya. Tapi goalsnya adalah untuk menjaga diri. Untuk menjaga diri. Apalagi di hari ini. Makanya Nabi SAW menyampaikan, memerintahkan untuk menikah. Nabi memerintahkan untuk menikah. Kemudian di akhirnya, kenapa Nabi memerintahkan untuk menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.
Untuk wanita juga sama. Ya, berapa banyak kasus hamil di luar nikah, perzinahan. Iya. Berapa banyak kasus aborsi dilakukan. Ya, dan seterusnya. Ya. Itu kan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Dimurkai Allah. Sangat dibenci sekali. Hal perzinahan itu. Ya, dosa zina sangat dibenci sekali. Maka pernikahan ini adalah bukan untuk mencari kebahagiaan. Tapi mungkin kebahagiaan ada di pernikahan. Jadi bukan berarti ketika kita menikah, oh nikah bukan cari kebahagiaan, berarti nikah nggak ada bahagianya. Enggak, ini logika Anda salah. Belajar logika. Iya, Anda harus belajar logika. Gitu. Yeah. Logika Anda salah. Yeah. Nikah bukan mencari kebahagiaan, tapi bisa jadi kebahagiaan ada dalam pernikahan. Yeah. Bisa jadi. Iya. Maka ya tinggal kita saja. Apakah kita berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan itu dalam pernikahan atau enggak? Yeah. Tapi inti poin paling pentingnya dari pernikahan adalah menjaga diri dan kehormatan. Merit Allah. Iya. Untuk apa? Nah, menjaga diri dan kehormatan sehingga apa? Sehingga dengan hal itu adalah sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi nikah itu sarana untuk dapat kebahagiaan. Oke, iya. Bukan di dalam pernikahan itu, dia sarana saja. Sarana saja. Iya. Ya. Maka ya setelah itu makanya termasuk juga untuk wanita. Loh, itu kan masalah nafsu ya. Nafsu kan laki-laki saja itu, berarti ini perempuan apa? Loh, perempuan itu ya memang benar mungkin secara seksual dia lebih rendah daripada laki-laki. Tapi wanita sangat suka kenyamanan. Iya, wanita kan lebih suka nyaman kan. Mungkin hubungan seksual wanita nggak suka. Maksudnya bukan nggak suka ya. Wanita mungkin lebih rendah daripada laki-laki. Iya. Wanita itu kan lebih apa namanya? Apa istilahnya? Love language gitu ya. Bahasa saya gitu. Oh, love language-nya wanita. Wanita itu kan kayak diperhatikan, dilindungi. Kemudian dia punya tempat untuk sandaran. Ya. Dia punya tempat untuk kembali kan gitu, wanita itu kan gitu kan. Ya. Maka wanita juga menjaga kehormatannya. Tidak bermudah-mudahan dalam menyandarkan. Loh, saya kan punya bapak, iso ngono tanam bapak. Enggak iso. Gak bisa kalau sudah dewasa loh ya. Iya kalau misalkan masih anak SD cerita kabeh, Pak aku lo ngene-ngene dan seterusnya gitu. Terus juga bisa minta dilus-lus disayang-sayang. Mungkin waktu SD bisa, terus SMA izin wisan. Dicium bapak ayah kadang apa sih Pak? Kan gitu. Iya. Tapi kalau kepada suami ya memang suami fungsinya itu. Suami fungsinya untuk memberikan sakinah, ketenangan dan seterusnya. Makanya kita sampaikan bahwa nikah itu bukan mencari kebahagiaan, tapi kita ciptakan. Kalau kita mau kita ciptakan kebahagiaan. Tapi nikah itu adalah sarana untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang lain. Apa itu? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang hari ini luar biasa. Ya, sekarang luar biasa. Apalagi fitnah yang berhubungan dengan syahwat. Fitnah syahwat itu luar biasa. Ya. Apa namanya di HP atau di jalan-jalan di lingkungan kita kan luar biasa. Ya, apalagi baru-baru ini yang biasanya tontonan di dalam diskotik ditaruh di depan jalan. Sound horeg. Bayangkan wanita yang berjoget dengan pakaian semacam itu harusnya di dalam diskotik yang orang-orang yang memang sudah hatinya diarahkan Allah ke sana. Nah sekarang dipertontonkan orang yang awalnya hatinya nggak mau ke situ. Moro-moro noleh gitu. Iya. Kan gitu liwat aja. Maksudnya kan gitu. Maksudnya kan luar biasa fitnah hari ini gitu. Itu kalau kita nggak menjaga diri ya kita bisa terjerumus. Terjerumus berarti akan berlawanan dari ridha Allah. Kalau nggak dapat ridha Allah, nggak dapat bahagia. Ya. Hidup di dunia ngapain kalau nggak dapat ridha Allah? Kan gitu. Ya, percuma kalau kita hidup terus kita isinya dalam maksiat dan seterusnya. Jadi kita sampaikan nikah bukan untuk menikah ya bukan untuk mencari kebahagiaan. Tapi dia adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang lain, yaitu ridhonya Allah. Akan tetapi kita bisa ciptakan kebahagiaan dalam pernikahan. Kita bisa ciptakan kebahagiaan itu dalam pernikahan. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi apa Mang? Nasihat untuk orang-orang yang masih ragu
masih bimbang, masih banyak berpikir, banyak berangan-angan, penyakit hati, banyak angan-angan untuk menikah, Ustaz. Ya, tapi nasihatnya ya. Iya. Yang pertama, kita yang tahu kadar diri kita masing-masing. Kita tahu kadar kebutuhan kita tahu kadar keinginan kita tahu kadar kemampuan kita tahu terhadap diri kita masing-masing. Ya. Maka ukur diri kita, apakah kita termasuk orang yang memang ini membutuhkan pernikahan atau tidak. Kalau memang butuh, bismillah kerjakan. Ya. Jangan terlalu takut terhadap masa depan. Karena masa depan itu bukan milik kita. Masa depan itu milik Allah. Ya. Dan jangan terlalu takut dengan informasi. Ya, informasi yang kita dapatkan. Ya. Karena apa? Karena informasi yang kita dapatkan itu yang pertama belum tentu benar. Kalaupun misalkan benar, akan ada atau pasti ada informasi yang menentang menjadi penyeimbangnya. Menjadi penyeimbangnya. Jadi ya intinya adalah jangan takut dengan masa depan, karena masa depan bukan milik kita. Gitu. Kalau misalkan memang butuh, dikhawatirkan mendapatkan fitnah, nikah, bismillah, nggak ada masalah. Allah akan berikan kemudahan kalau memang kita nikahnya itu tujuannya untuk menggapai ridho Allah, untuk menjaga diri kita dari keburukan-keburukan yang terjadi di masyarakat ini. Gitu. Jadi ya jalan saja. Kalau memang misalkan saya nggak terlalu butuh atau nggak terlalu perlu untuk saat ini, ya silahkan, nggak ada masalah, nggak usah nikah dulu. Tapi jangan menggembar-gemborkan atau mempromosikan bahwasanya tidak menikah itu lebih baik daripada menikah. Enggak. Cukup untuk diri sendiri. Cukup untuk diri silahkan. Nggak nikah silahkan. Nggak harus nikah muda. Nikah tua ya nggak apa-apa. Gitu. Nikah tua. Tapi jangan jadikan pilihan diri sebagai pilihan publik. Itu pilihan pribadi Anda, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Tapi ya jangan paksa orang untuk memilih seperti pilihan Anda. Ya. Termasuk sebaliknya tadi ya, memaksa orang untuk menikah muda. Iya, termasuk juga memaksa orang menikah muda. Orang nggak sama, kadang siap, kadang nggak siap, kadang butuh, kadang nggak butuh. Gitu. Iya. Jadi seperti itu. Allah Taala. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Apa yang terakhir itu pilihan sendiri belum tentu baik untuk pilihan publik, begitupun juga sebaliknya. Apa yang ada di publik, yang beredar di sosial media, yang beredar di Instagram dan sebagainya, misal TikTok, itu belum tentu sesuai dengan realita yang ada, atau juga belum tentu sesuai dengan apa yang kita alami seperti itu. Jadi kembali lagi ke diri teman masing-masing. Yang bisa mengukur, yang bisa menganalisis gimana sih sebenarnya kebutuhan diri kita. Apakah udah di fase yang harus menikah, atau emang masih bisa menahan, atau emang belum waktunya, itu harus belajar lagi. Jadi dikembalikan ke teman masing-masing. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas berbagai ilmu dan nasihatnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini banyak memberikan sudut pandang baru bagi teman-teman yang masih ragu dengan dijawabnya pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keresahan umum tadi, dan semoga menjadi manfaat untuk teman-teman apabila ingin segera menikah. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini Ustaz dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host magang pada kesempatan hari ini berpamit undur diri. Semoga host tetapnya masih bisa di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.